Beberapa pakar top di dinasti Qin Utara memulai pertarungan rahasia di area terlarang Gunung Mayat Hantu. Alasan mengapa dikatakan sebagai sparring rahasia adalah karena sangat sedikit orang yang menonton pertempuran tersebut. Selain itu, tiga kultivator utama dari dinasti Qin Utara semakin sering mengalahkan, bahkan jika mereka menang, mereka akan kehilangan muka. Tapi karena Yang Fan sangat sombong dan percaya diri, mereka secara alami tidak akan menolak 3 lawan 1. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu adalah semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Yang Fan. Yun Yuxi, Raja Butian dan yang lainnya awalnya berpikir bahwa Yang Fan baru saja memasuki peringkat penggarap besar jiwa yang baru lahir, dan bahkan jika seni bela diri dan kekuatan supernaturalnya melawan langit, dia bisa tetap tak terkalahkan di bawah 3 biksu utama dan mengikat pertempuran, itu akan menjadi hasil terbaik dari. Namun, pertempuran berikutnya benar-benar mengejutkan mereka. Begitu pertempuran dimulai, tangan Yang Fan berputar-putar di depannya, dan lampu kuning dan hijau menyala, membentuk 3 naga yang hidup. 3 naga banjir kuning dan hijau yang dibentuk oleh energi spiritual semuanya memiliki panjang 10 atau 20 kaki, dengan gigi dan cakar terbuka, mereka terlihat sangat mirip sehingga hampir dapat membingungkan yang asli. Untuk ini, 3 biksu utama Beiqin agak menghina pada awalnya. Bahkan jika itu adalah naga yang benar-benar berubah, mereka dapat membunuhnya, belum lagi makhluk yang disimulasikan oleh bentuk aura yang berubah. Namun, ketika kekuatan agung yang dilepaskan oleh naga banjir kuning dan hijau datang, mereka semua berubah warna. Setelah itu, 3 biksu besar Beiqin memulai pertempuran dengan 3 naga berbentuk aura Yang Fan. Yang Fan baru saja melayang di udara, dengan sedikit senyum di matanya, dan sebagian besar pikirannya dikhususkan untuk melanjutkan pertempuran naga kuning dan hijau. Para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di dekatnya menemukan bahwa naga banjir yang berubah dari aura itu benar-benar dapat memulihkan aura mereka selama pertempuran, dan memiliki sejumlah kebijaksanaan. Akibatnya, dari awal hingga akhir, Yang Fan tidak melakukan gerakan langsung, dan ketiga naga simulasi itu bertarung untuk seri dengan 3 biksu utama Beiqin. Dalam situasi seperti itu, ketiga leluhur pemurnian darah itu merasa ngeri. 3 biksu Qin Utara yang agung bahkan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ketiadaan yang diubah oleh aura lawan. Bagaimana hal ini membuat mereka malu? Namun, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka hanya bisa mengikat dengan 3 simulasi naga banjir. Dan Yang Fan tampaknya memiliki energi yang cukup, melayang di udara, dan tidak bergerak. Pada saat tertentu, 3 biksu utama Beiqin saling pandang, dan pada saat yang sama, 3 naga yang meniru makhluk hidup turun dan membunuh Yang Fan sendiri. Dalam pikiran mereka, mereka hanya perlu mengalahkan Yang Fan, dan mereka dapat sepenuhnya mengabaikan naga kosong yang tak bernyawa ini. Namun, begitu dia mendekat, dia melihat cahaya ilahi di mata Yang Fan berkumpul, dan medan gaya aneh keluar dari tubuhnya. Boom! Gaya gravitasi yang agung turun, menyebabkan 3 biksu utama Beiqin jatuh bersama-sama, nyaris tidak menahan tubuh mereka dengan stabil. Yang Fan menghela nafas sedikit. Saya masih tidak sebagus roh batu kuno dalam hal misteri gravitasi. Jika saya dapat sepenuhnya memahami misteri gravitasinya, itu akan cukup untuk membuat ketiga biksu itu muntah darah di tanah. Setelah itu, Yang Fan mengambil langkah ringan. Mengecilkan tanah menjadi 1 inci, dia menebas di depan leluhur pemurnian darah. Nenek moyang Suelian mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya, dan cahaya berdarah itu meledak, dan dia melawan Yang Fan. Retak bang! Hanya dengan 1 pukulan, leluhur Suelian terlempar ke belakang 7 atau 8 kaki, dan sudut mulutnya berdarah. Kemudian, 2 biksu hebat lainnya terbang untuk membantu. Segera, keempat sosok hantu itu memulai pertempuran mendebarkan di kehampaan. Setelah setengah jam, kulit Yang Fan tetap sama, tidak terluka sama sekali. Di sisi lain, ketiga biksu itu agak pucat, noda darah terlihat di sudut mulutnya, dan sesak napas. Papa, Yang Fan menamparkan 3 naga kuning perkasa berturut-turut sejauh 3 kaki, mengguncang ketiga biksu itu ke tanah. 3 rekan Daois, mari kita berhenti di sini dan berakhir dengan seri, bagaimana? Yang Fan mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum. Ketiga biksu Beiqin saling memandang dengan syok yang dalam di mata mereka. Mereka berharap bahwa kekuatan Yang Fan akan cukup untuk mengalahkan pembudidaya Nas Chen Sol biasa. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lawan begitu kuat bahkan dengan kekuatan 3 biksu utama Beiqin, dia bukanlah tandingannya. Yang Fan berakhir dengan undian, yang juga memberi mereka langkah mundur. Mulai hari ini dan seterusnya, Dao Yu yang benar-benar orang nomor 1 di Beiqin. Feng Wujue menghela nafas. Sanxing Luz Cultivator dan Suelian Patriarch juga benar-benar menyerah. Jika kekuatan Yang Fan hanya setengah langkah di atas mereka, dia mungkin tidak yakin dan menjadi bermusuhan. Namun,
Ketika celah besar dalam kekuatan melebar, itu digantikan oleh kekaguman dan kekaguman yang nyata. Setelah bermalam dalam pertempuran ini, ketiga biksu itu tampak sedih, dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Fan, dan semua memutuskan untuk kembali ke negara untuk mundur dan berlatih. Namun, Yang Fan menyimpan pedang abadi Ling Xiao. Berani bertanya kepada rekan Taois Yang, apalagi yang ada. Feng Wujue bertanya. Setelah beberapa saat, Yang dapat menggunakan formasi teleportasi kuno yang dijaga oleh Guizhong. Kata Yang Fan sambil tersenyum. Kulit Feng Wujue sedikit berubah setelah mendengar kata-kata apakah kamu masih pergi ke laut dalam. Yang Fan mengangguk. Bagi orang biasa, susunan teleportasi kuno adalah tabu yang tidak bisa disentuh oleh gerbang pedang Ling Xiaoxian. Tapi setelah Yang Fan mengajukan permintaan ini, Feng Wujue langsung setuju. Baru setelah 3 pembudidaya utama Beiqin pergi dengan sedih, Raja Butian, Raja Racun, dan yang lainnya sadar, dengan keterkejutan yang mendalam masih di wajah mereka. Yang Fan memberitahu beberapa orang hasil dari pertempuran ini paling banyak akan diumumkan ke dunia sebagai seri. Saudaraku, kamu jelas lebih unggul dari mereka, mengapa kamu masih mengumumkannya sebagai dasi? Yang Lei sedikit bingung dengan kebanggaan dan kegembiraan di wajahnya. Agar tidak menimbulkan masalah, selain itu, dunia kultivasi abadi yang luas ini bukannya tanpa master tersembunyi yang nyata. Yang Fan menjelaskan, jika itu seri dengan 3 level yang sama, itu dapat dikaitkan dengan keunggulan kekuatan supernatural, bakat, senjata sihir, dan sebagainya. Tetapi jika dalam keadaan seperti itu, tekanan dapat distabilkan, maka itu harus menarik perhatian beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi lainnya. Di ujung utara, Yang Fan bertanya kepada Yu Wenxin apakah ada orang di ujung utara, Qin Utara, dan tempat lain yang bisa berubah menjadi dewa. Pada saat itu, Xingzun Yu Wenxin menjawab tanpa ragu ya. Menurut Heluo, jika dia dapat menahan nafas sepenuhnya, dia juga dapat mengabaikan batasan antara langit dan bumi. Dengan kekuatannya sendiri, Yang Fan tidak terkalahkan melawan 3 pembudidaya utama Beiqin. Masalah ini dengan cepat menyebar ke manajemen senior Beiqin, menimbulkan sensasi. Ketika Kaisar Iblis Angin Hitam, yang berada jauh di barbar Gunung Xishan, mengetahui hal ini, dia juga menghela nafas ada orang yang begitu kuat di langit di tanah Qin Utara. Kapan saya akan memiliki kesempatan untuk bangkit di tanah barbar saya? Setelah menunggu selama 2 bulan penuh, Hu Fei akhirnya kembali. Dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, penampilan Hu Fei telah sedikit berubah, dengan lapisan rambut velus ungu muda tumbuh di sekujur tubuhnya, yang terlihat seperti kera. Yang Fan tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilannya. Bahkan bos menertawakanku. Apakah ini benar-benar jelek? Hu Fei menyeringai sedikit kesal, dan keduanya berpelukan. Raja Yintian memperhatikan dari samping, dengan senyuman di bibirnya. Sebelumnya, banyak orang menertawakan penampilan Hu Fei, tetapi tidak satupun dari mereka yang dihukum berat olehnya. Namun, hanya Yang Fan yang tidak bisa membiarkan Hu Fei marah dan bertarung dalam situasi ini. Di mana saja kamu selama ini jika kamu tidak kembali, Yuxi dan aku akan pergi ke laut dalam sebelumnya. Yang Fan sedikit menyalahkan. Yah, aku pergi untuk bersaing dengan Kaisar Iblis Angin Hitam beberapa waktu lalu dan tinggal di barbar Gunung Xishan. Belakangan, aku mengetahui bahwa bos sudah kembali, jadi aku bergegas kembali. Hu Fei dengan cepat menjelaskan alasannya. Segera, dia menggosok kedua tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata bos, kapan kita akan bermain di laut dalam? Untuk laut dalam Tianqin, dia merindukannya. Ketika Yang Fan pertama kali kembali ke Beiqin, dia menyebutkan banyak perbuatan dan legenda tentang Neihai, dan hatinya gatal untuk waktu yang lama. Hehe, kita akan segera pergi. Yang Fan tersenyum ringan. Setelah tinggal di kota Wuliu untuk sementara waktu, Yang Fan, Hu Fei, dan Yun Yuxi bersama-sama pergi ke formasi teleportasi kuno negara bagian Zhao. Ketika ketiga Yang Fan tiba di formasi teleportasi kuno, mereka menemukan bahwa para biksu telah lama menunggu di sini. Mereka yang bertanggung jawab atas resepsi termasuk Penatua Feng Xi dan seorang lelaki tua bernama Yuan yang memiliki hubungan 2 sisi dengan Yang Fan. Yang Fan menemukan sosok yang akrab di antara kerumunan, itu adalah Juntiannya yang pernah bertemu di negara Luoshan. Juntiannya adalah kakak senior yang memiliki hubungan baik dengan Deng Xiao pada awalnya, dan telah menukar batu Rui Huang dengan si Qianhan. Pada saat ini, hampir 100 tahun kemudian, Juntiannya, yang dulunya berada di tahap pendirian yayasan, baru saja memasuki tahap jiwa baru lahir. Ada ratusan biksu dari Lingqiao Xianjianmen yang bertugas menerima penyambutan di medan perang kuno, dan semuanya memandang Yang Fan dengan kagum. Beberapa dekade yang lalu, pria inilah yang seperti legenda. Dia mencoba yang terbaik untuk mengembalikan dinasti Qin Utara, memimpin aliansi 13 bangsa,
memasuki 9 suku barbar, mengalahkan Kaisar Iblis Angin Hitam dan Perawan Suci Yehan, dan memaksa orang barbar berpangkat tinggi untuk menandatangani akta darah jiwa. Setelah itu, 13 kerajaan dari dinasti Qin Utara menikmati kedamaian dan ketenangan, secara bertahap memulihkan vitalitas mereka. Setelah membuat legenda ini, pria legendaris ini menghilang selama hampir 30 tahun, dan kemudian kembali lagi ke Beiqin. Dan sebelumnya, menurut rumor, sosok legendaris ini bahkan bertarung melawan 3 biksu Qin Utara yang tak terkalahkan dengan kekuatannya sendiri. Legenda tercipta ketika legenda yang tak terhitung jumlahnya bertambah. Ketika legenda yang tak terhitung jumlahnya terkumpul, legenda bukanlah legenda, mereka telah diciptakan menjadi mitos. Di depan pria yang mewakili mitos dan legenda ini, banyak biksu penuh kekaguman. Jika Anda bertanya siapa yang memiliki reputasi tertinggi di dinasti Qin Utara, tidak diragukan lagi Yang Fan. Yang Fan tidak tahu bahwa ada puluhan ribu biksu yang memujanya di tanah Qin Utara, dan ada banyak biarawati wanita di Huaichun di antara mereka. Yang senior, saya telah banyak menyinggung dan salah paham di masa lalu, dan saya masih menantikannya. Pria tua bermarga Yuan itu membungkuk dalam-dalam kepada Yang Fan, seolah ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Yang mulia tidak salah, mengapa Anda perlu meminta maaf? Yang Fan dengan cepat membantunya, dan menghela nafas saya yang salah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa Si Yao kembali ketika saya pergi ke tempat itu kali ini. Saya juga sangat berterima kasih. Jun Tianya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yang Fan. Adik perempuannya, yang telah pergi dari Beiqin selama 100 tahun, menghilang tanpa jejak, dan sangat khawatir. Penatua Fengxi juga menarik Yang Fan ke samping, memintanya untuk membawa Si Yao kembali. Penatua Feng, jangan khawatir, tingkat kultivasi Si Yao saat ini pasti tidak kalah dengan milikku. Yang Fan juga mengucapkan beberapa kata penghiburan. Setelah basa-basi, Tetua Fengxi, Jun Tianya, dan Tetua Yuan bermarga diam-diam membawa Yang Fan dan 3 lainnya ke lokasi formasi teleportasi kuno. Itu masih paviliun balok berukir dengan 9 naga kuning berputar di awal, terletak di bawah danau. Yang Fan, Yun Yuxi, dan Hu Fei melangkah ke formasi teleportasi. Penuh dengan kebaruan, Hu Fei menyaksikan Yang Fan memasukkan 9 batu roh bermutu tinggi ke dalam alur di tengah mulut Huanglong. Lautan dalam aku kembali lagi. Yang Fan menarik napas dalam-dalam, dan menyematkan batu roh terakhir ke dalam alur. Cahaya putih cemerlang menyelimuti seluruh susunan teleportasi, dan sosok yang terlihat samar di dalamnya memudar dan menghilang dalam sekejap. Permukaan laut bergelombang, arus bawah mengamuk, dasarnya tidak berdasar, misterius dan tidak diketahui, dan ada banyak krisis. Melihat sekeliling, di ujung bidang penglihatan, permukaan laut dan langit biru menyatu menjadi garis langit dan laut. Ini adalah laut dalam Tianqin. Menurut catatan buku-buku kuno, wilayah laut purba misterius yang tak terbatas dan tak berujung itu. Saat ini, angin laut bertiup lembut, dan tidak ada pergerakan di wilayah laut yang luas. Pada saat tertentu, cahaya putih cemerlang berkedip, dan 3 sosok samar terlihat samar-samar, dan secara bertahap menjadi lebih jelas. Monster yang bersembunyi di laut dalam tiba-tiba merasakan penindasan. Laut dalam, napas yang akrab. Salah satu pria berjubah brokat safir membuka matanya dan melihat ke wilayah laut yang tak berujung dengan ekspresi nostalgia di wajahnya. 2 lainnya adalah seorang anak laki-laki dengan rambut mongki menghadap wajah jelek, dan seorang wanita berbaju hijau yang setenang perih dan bersih. Ketiga orang ini muncul dalam cahaya putih, dan aura samar yang memancar dari tubuh mereka membuat takut monster di wilayah laut terdekat. Tidak ada keraguan bahwa ketiga orang ini adalah Yang Fan dan yang lainnya yang berasal dari Qin Utara. Saya khawatir mereka akan diteleportasi secara acak, tetapi sekarang tampaknya selama waktunya sama, mereka akan diteleportasi ke tempat yang sama. Yang Fan mengendus angin laut yang sudah dikenalnya, dan dia merasa sedikit baik. Bagi Yang Fan, laut dalam Tianqin adalah tempat yang patut diingat. Sekali waktu, Yang Fan mengembara melalui dekade-dekade yang paling sulit untuk melarikan diri di daerah ini di mana monster-monster berkuasa, tanpa kerabat atau alasan. Juga sejak saat itu, kehidupan Yang Fan telah mengalami titik balik, menuju puncak orang kuat sejati. Bos Yang, sepertinya aku punya akal. Pada saat ini, suara Hu Fei mengganggu ingatan Yang Fan. Induksi-induksi apa? Yang Fan bertanya dengan sedikit bingung. Lei Lingsu. Hu Fei meludahkan 3 kata dengan ragu. Guntur Lingsu. Yang Fan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Sejauh yang dia tahu, ada 7 manik-manik roh warisan pada artefak peri dari alam atas, dan mereka tersebar di laut dalam satu persatu. Dan manik roh Guntur adalah manik roh warisan terakhir yang terkelupas dari artefak peri alam atas. Ketujuh manik-manik roh warisan ini sangat jauh dan kuno,
dan semuanya adalah asal mula dunia, dan mereka satu sama lain. Pada saat ini, Hu Fei memiliki firasat, itu pasti hubungan antara Lei Lingzu dan beberapa Lingzu yang diwariskan lainnya. 6. Hu Fei mengucapkan dua kata lagi. 6 itu pasti berasal dari 6 manik-manik roh warisan lainnya. 6 manik-manik roh warisan, mereka menciptakan 12 pusat kekuatan tertinggi di laut dalam Tianqin. Kamu menemukan cara untuk menahan nafas di tubuhmu. Yang Fan berkata kepada Hu Fei. Lagi pula, dia dan Yun Yuxi saling memandang, seolah-olah kultivasi mereka telah ditekan ke inti emas tingkat tinggi. Basis kultivasi ini sangat cocok untuk berjalan di dunia kultivasi abadi. Hu Fei menutup matanya, dan nafas di tubuhnya berubah perlahan. Pada saat tertentu, dia membuka matanya dan berkata induksi telah melemah, tetapi tidak dapat sepenuhnya diblokir. Lupakan saja, 12 pusat kekuatan tertinggi di laut dalam akan menangani mereka cepat atau lambat. Yang Fan menghela nafas lembut. Dengan kekuatannya dan Hu Fei, mereka tidak takut berada di bawah tahap transformasi. Bahkan sekarang, Yang Fan memiliki kepercayaan diri untuk menantang tahap transformasi dewa. Setelah dipromosikan ke tahap selanjutnya dari Yang En, Yang Fan sendiri tidak dapat memprediksi peningkatan kekuatannya. Kekuatan sejati hanya bisa ditampilkan melalui pertempuran. Bos Yang, arah mana yang kita tuju ada air laut di sekeliling, dan aku sama sekali tidak tahu arah. Hu Fei cemberut. Dalam situasi sepi seperti itu, dia merasa panik. Hehe, pertama biarkan aku melihat di mana ini di laut dalam. Yang Fan tersenyum ringan dan membuka kesadarannya. Dengan desir, ketika indera ilahi berpaling, Hu Fei dan Yun Yuxi merasakan tekanan. Setelah kesadaran Yang Fan terungkap, itu benar-benar mencakup radius 300 mil. 300 mil. Apa konsep ini? Kultivator Naschen Soul umum memiliki jangkauan kesadaran 180 mil. Kisaran 200 mil pada dasarnya adalah batas dari Naschen Soul Stage. Dan kesadaran Yang Fan dapat mencapai 300 mil, yang sangat mengejutkan. Mungkinkah alam kesadaran spiritualnya telah mencapai alam dewa yang mengubah? Namun, setelah bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi, Yang Fan memahami bahwa masih ada jarak antara kekuatan kesadaran spiritualnya dan tahap transformasi yang sebenarnya. Dia sedang memikirkan kapan dia akan pergi ke ujung utara dan mendapatkan batu giok es berkualitas tinggi dari kodok es Xuanming. Dengan bantuan Sang Jia Bing Yuan, kesadaran Yang Fan seharusnya dapat mencapai alam transformasi dewa, dan dia akan lebih percaya diri saat menyimpulkan alam berikutnya di masa depan. Memindai pikirannya sejenak, Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh. Sama seperti terakhir kali, ini masih perairan teritorial King Jiaolong Cafei. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pasukan tuan yang berbeda, suasana laut di sini sedikit berbeda. Pembagian wilayah di dunia Yaozu didasarkan pada aura unik tersebut. Yang Fan mengendalikan kehidupan secara alami, dapat merasakan nafas ini, dan dapat membedakannya. King Jiaolong Cafei apakah dia sangat kuat? Hu Fei menggosok tangannya dengan penuh semangat ketika mendengar ini, matanya berbinar. Sebaliknya, Yun Yuxi sebagian besar damai, sangat kontras dengan dia yang tidak sabar. Saya dulunya adalah pembudidaya monster pada tahap awal transformasi. Sebagai naga hijau, dia memiliki sedikit darah naga asli, dan kekuatannya lumayan. Jika tingkat kultivasinya mencapai tahap selanjutnya, dia akan sulit untuk berurusan dengan Yang Fan menggambarkan naga biru Cha menurut ingatan di benaknya. Situasi terbang. Saat itu, ketika King Jiaolong Zafei datang ke surga surgawi secara langsung, itu sangat agung dan agung sehingga Yang Fan, Su Li dan yang lainnya hanya bisa melihat ke atas. Tetapi untuk Yang Fan saat ini, bahkan jika King Jiaolong dipromosikan ke tahap akhir hanya dalam 100 tahun, dia tidak akan menganggapnya serius. Mereka bertiga menyembunyikan diri mereka sebagai basis kultivasi inti emas tingkat tinggi dan terbang menuju laut di depan. Bos Yang, kemana kita akan pergi? Mengapa kita belum melihat bahkan setengah orang di wilayah laut yang begitu luas? Hu Fei tidak tahan amarahnya. Siapa bilang tidak ada bayangan, kamu bisa menyelidiki kedalaman laut untuk melihatnya. Kata Yang Fan dengan ringan. Hu Fei mendengar kata-kata itu, membuka kesadaran spiritualnya, menempuh jarak ratusan mil, dan pergi lebih dalam dari 10 mil. Banyak monster. Hu Fei bergidik. Dalam ratusan mil yang dikelilingi oleh indera spiritualnya sendiri, dia melihat monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak orang berpangkat tinggi di antara mereka. Kakak Yang, mau kemana? Yun Yuxi akhirnya bertanya. Pulau Tianru. Mata Yang Fan berbinar cerah. Pulau ini adalah konsentrasi pertukaran manusia terbesar di perairan terdekat. Mungkin kita bisa menemukan keberadaan air jiwa Tianyi atau Xiao di sana. Nyatanya, masih. Ada sebuah kalimat dalam benaknya. Saat itu, dia bertemu Deng Xiao di sini, di laut dalam yang luas.
Selain itu, menurut rumor, ada seorang ahli pertapa di Pulau Tianru, yang merupakan salah satu dari 12 orang terkuat di laut dalam Tianqin, orang bijak Konfusianisme Kongle. Saat itu, ketika 3 kaisar pembunuh selatan datang ke Pulau Tianru secara pribadi, itu untuk menantang Kongle, tetapi berakhir dengan kegagalan. Mengambil peta slip giok, Yang Fan memimpin mereka berdua terbang ke arah Pulau Tianru. Namun, ketika mereka bertiga terbang ke suatu tempat, Yang Fan berhenti dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang aneh. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Hu Fei, dan dia berhenti dengan Yun Yuxi. Puff boom, air laut melonjak ke langit, dan puluhan bayangan besar keluar dari area laut di bawah, memancarkan aura monster yang kuat. Di antara mereka, ada banyak kultivator setan kuat yang telah berubah menjadi manusia. Hahaha, akhirnya saatnya untuk bertarung. Hu Fei sangat bersemangat hingga dia menyeringai dan menari. Yang Fan melirik lusinan monster dan pembudidaya iblis, dan menemukan bahwa mereka semua berada di atas level tinggi, dan ada 2 pembudidaya iblis yang telah berubah di antara mereka. Itu bukan biksu bajak laut. Yang Fan segera menyimpulkan. Karena di antara para pembudidaya setan ini, dia mengenal satu orang, yang merupakan salah satu dari 2 pembudidaya setan. Salah satunya, Yao Xiu, mengenakan jubah merah, dengan mata merah, dan memegang busur tulang yang aneh, yang ternyata merupakan senjata sihir terbaik. Penggarap iblis lainnya adalah seorang lelaki tua kecil malang dengan kepala runcing, sepasang mata kecil, menyempit menjadi celah, dan terlihat seperti tikus. Apa yang Yang Fan tahu adalah yang terakhir, lelaki tua kecil malang dengan kepala runcing, yang bukan pelindung kanan King Long. Ketika berbicara tentang pelindung King Long, kebetulan pelindung kiri dan kanan, Yang Fan, keduanya saling kenal. Yang Fan pernah bekerja sama dengan Su Li, Yan Chuan, dan Sue Parubaya untuk bertarung melawan penjaga Zuo Naga Hijau yang asli. Belakangan, penjaga Azure Dragon Zuo kebetulan langsung dibunuh oleh Kaisar Selatan yang terbunuh 3 kali. Dan pelindung kanan naga hijau ini, yang tubuhnya adalah tikus psikis, sepertinya akrab dengan Guan Song ketika dia berdagang di kuil Sitian di Pulau Tianru, dan memiliki hubungan dengan Yang Fan. Pada saat ini, setelah 100 tahun, Yang Fan sangat terkejut bertemu seseorang yang dia kenal tiba-tiba di laut dalam. Namun, sebagai pelindung King Long yang tepat, tampaknya masuk akal untuk menemuinya di wilayah Laut King Long. Hanya saja Yang Fan sedikit mengernyit, orang-orang ini jelas baru saja menyergap di bawah laut, dan mereka tampaknya memiliki tujuan tertentu. Huff, karena kamu menemukan kami, kalian bertiga tidak ingin pergi hidup-hidup. Penggarap iblis berjubah merah yang memegang busur tulang mengeluarkan suara dingin. Dia berdiri dengan tikus psikis di kiri dan kanan, dan dia mungkin menjabat nanti, pelindung kiri Azure Dragon. Hei, wanita manusia itu menakjubkan. Kedua wali dapat mempertimbangkan untuk tinggal untuk saudara laki-laki. Salah satu kultivator iblis tingkat tinggi dengan kepala manusia dan tubuh ular menatap Yun Yuxi di samping Yang Fan, dengan 2 kata-kata kotor di matanya. Ketika Yang Fan mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia perlahan mengangkat tangan. Dengan pikiran, pembudidaya iblis tingkat tinggi dengan kepala manusia dan tubuh ular ditarik ke ruang abadi. Kaca, di ruang Xianhong, pembudidaya iblis dengan kepala manusia dan tubuh ular ditangkap oleh leher Yang Fan, dan dengan sedikit usaha, dia memutar lehernya. Dan di atas laut dalam, kultivator iblis tingkat tinggi dengan kepala manusia dan tubuh ular berlumuran darah, begitu dia meronta dan berteriak, kepalanya terpisah. Huff, Yang Fan mendengus dingin, tidak menyesalinya sama sekali. Sialan, pembudidaya manusia, beraninya kamu membunuh pembudidaya iblisku di laut. Penggarap iblis berjubah merah yang memegang busur besar sangat marah, dan suara gemuruh terdengar di laut. Mengikuti kata-katanya, gelombang dalam radius 100 mil bergejolak, dan puluhan ribu monster berkumpul di sini. Situasi seperti itu membuat mata cerah Yun Yuxi berkedip karena khawatir, dan dia memandang Yang Fan dengan meminta maaf. Menghadapi ribuan monster yang berdatangan, Yang Fan mencibir dengan jijik di wajahnya. Setelah berada di laut dalam selama bertahun-tahun, dia pasti tahu bahwa selama dia menunjukkan kekuatannya, yang disebut ribuan monster ini tidak akan punya pilihan selain menundukkan kepala. Tunggu, aku mengenalimu, kamu adalah Yang Fan. Seru King Long Ride Protector si Chick Mouse. Tunggu, aku mengenalimu, kamu adalah Yang Fan. Seru tikus psikis berkepala runcing, dan bahkan mengenali identitas Yang Fan. Sebenarnya, sebelum ini, dia menatap Yang Fan dengan mata kecilnya, dan akhirnya memastikan identitasnya. Yang Fan, di sisi lain, sedikit terkejut. Pada awalnya, saya hanyalah seorang kultivator inti emas kecil, dan saya bertemu King Long Yu Dharma di Pulau Tianru, dan pihak lain masih mengingat saya. Yang Fan, maksudmu Yang Fan yang mendapatkan Lei Lingzhu di Istana Tianlan?
Kultivator iblis berjubah merah yang memegang busur tulang di sebelahnya sangat terkejut, dan kemudian menatap tajam ke arah Yang Fan, tangannya sedikit gemetar. Guntur Lingsu. Dalam legenda Laut Dalam, itu bisa menciptakan mutiara roh warisan dari kekuatan tertinggi. Tiba-tiba, semua kultivator iblis tingkat tinggi terkejut. Yang Fan menunjukkan ekspresi keheranan, dia tidak menyangka bahwa berita yang diperoleh Lei Lingzu telah dipublikasikan. Hanya Ling Yue dan Peacock Little Demon yang menyaksikan fakta ini dengan mata kepala sendiri. Ling Yue hanya berjanji untuk menyembunyikannya untuk Yang Fan selama 20 tahun. Selain itu, ada juga Guru Yin Hun yang sengaja menyebarkan desas-desus, menyalahkan Yang Fan atas hilangnya Lei Lingzu. Pada saat ini, segera setelah identitas Yang Fan terungkap, pihak lain berpikir bahwa Guntur Lingzu yang diwarisi ada di tangannya. Hahaha, lalu mengapa kamu masih linglung? Cepatlah, bunuh orang ini, dan rebut Guntur Lingzu. Mata kultivator iblis berjubah merah penuh dengan keserakahan dan kegembiraan, dan pegangan tangan busur besar itu bergetar sedikit, hampir kehilangan akal, seolah-olah dia melihat dirinya mendapatkan Guntur Lingzu dan naik ke puncak laut dalam. Berhenti. Maus psikis baru saja akan menghentikannya, tetapi pembudidaya iblis berjubah merah tidak sabar untuk melakukannya. Panah berbulu biru ditempatkan di haluan, dan tiba-tiba berputar untuk memasukkan mana. Hilang. Segera, bayangan panah Qian menjadi lebih besar di bidang penglihatan Yang Fan dan yang lainnya, dan membawa badai bubuk emas dan besi pecah, membuat mereka kewalahan. Aku akan menyerahkannya padamu. Yang Fan berkata kepada Hu Fei sambil tersenyum sementara kultivator iblis berjubah merah mulai. Putra ini datang ke laut dalam untuk pertama kalinya, dan dia sangat tertekan, jadi sebaiknya dia melampiaskannya dengan benar. Begitu kata-kata Yang Fan jatuh, Hu Fei mulai bersemangat, sosoknya berubah menjadi cahaya dan bayangan ungu, dan langsung mengenai bayangan panah biru secara langsung. Apa? Penggarap iblis berjubah merah dan yang lainnya tercengang, mungkinkah anak ini benar-benar tidak sabar? Bang klik. Melihat Hu Fei bertabrakan dengan bayangan panah biru, kekuatan dahsyat dan destruktif keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan bayangan panah biru. Selama proses ini, Yang Fan bahkan merasakan kekuatan darah misterius dari tubuh Hu Fei. Senjata ajaib dihancurkan olehnya dengan paksa. Dua penjaga naga Azure, serta para pembudidaya iblis tingkat tinggi lainnya, menatap kosong pada semua yang ada di depan mereka. Apakah kekuatan fisik orang ini terlalu mesum? Bahkan monster biasa tidak memiliki kekuatan fisik yang mengerikan, dan mereka dapat langsung menghancurkan bagian dari senjata ajaib dengan kepala mereka seperti ini. Biarkan Tuan Hu membunuhku sepenuhnya hari ini. Hu Fei sangat bersemangat sehingga cahaya guntur ungu berkumpul di tangannya, dan dengan jentikan tubuhnya, dia bergegas ke kerumunan pembudidaya iblis. Ah! Detik berikutnya, teriakan datang lagi dan lagi. Hanya dalam sekejap, 2 atau 3 pembudidaya iblis tingkat tinggi berubah menjadi kokas oleh petir, yang mengerikan. Tidak, orang ini memiliki kekuatan petir murni, dia mungkin telah menyempurnakan Thunder Spirit Orb. Kepanikan melintas di mata tikus psikis, berpikir untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia berteriak semua mundur. Sebelum dia jatuh, dia sudah berlari jauh. Pada saat ini, teriakan datang dari belakang. Pada akhirnya, Hu Fei mengusap tangannya dengan ringan di depannya, gelombang guntur biru menyapu setengah mil, dan aura kehancuran yang mengancam menekan penonton. Ah! Hah! Hah! Mereka semua musnah di bawah sapuan petir Qian. Penggarap iblis berjubah merah nyaris tidak menarik napas, seluruh tubuhnya hangus hitam, berubah menjadi lampu merah, dan melarikan diri ke kejauhan. Cila! Pada saat ini, ada kilatan guntur di depan matanya, dan angin kencang menerpa punggungnya. Tidak bagus. Kulit Yao Xiu berjubah merah tiba-tiba berubah, dan dia berseru, dan cahaya guntur menyelimuti seluruh tubuhnya dari belakang. Dia berjuang mati-matian, sebelum Hu Fei tidak menahan nafas, tubuhnya dihancurkan oleh pukulan, menghancurkan cahaya guntur dan langsung melenyapkan Nas Chen Soul-nya. Setelah memenggal kepala para pembudidaya iblis ini, Hu Fei mengalihkan pandangannya ke kejauhan tikus psikis melarikan diri puluhan mil jauhnya dengan melakukan semacam teknik rahasia. Berhenti mengejar, kata Yang Fan datar. Hei! Ini terlalu ceroboh. Hu Fei melakukan tendangan voli dan terbang di depan Yang Fan dengan wajah ceria. Tikus yang melarikan diri sepertinya mengenalmu. Apakah dia memiliki hubungan yang baik denganmu? Hu Fei bertanya dengan sedikit bingung. Itu hanya kenalan, kata Yang Fan dengan ringan. Ayo pergi. Yang Fan dengan sengaja atau tidak sengaja melirik ke posisi tertentu di laut dalam di belakang, dan pergi bersama Hu Fei dan Yun Yuxi. Tidak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba ada ledakan dari laut, dan seorang pria lapis baja hitam dengan anggota badan yang tebal terbang keluar. Tubuh pria ini penuh dengan cahaya perak, dan dia memiliki aura monster yang berdebar-debar.
Basis kultivasi ketiga orang ini setidaknya berada di atas tahap tengah Naschen Soul, terutama bocah berambut monkey yang kekuatannya mungkin mendekati tahap akhir Naschen Soul, jika tidak, tidak mungkin bagi saya untuk merasa terancam. Xuanjia pria itu bergumam. Ada ketakutan di wajahnya, tapi tidak apa-apa. Meskipun rencana untuk menyergap kota langit telah dilanggar kali ini, itu dapat digunakan secara terang-terangan pria. Berbaju hitam itu menunjukkan cahaya tajam di matanya, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya perak, menyatu dengan laut. Di sisi lain, saat Yang Fan dan yang lainnya terbang 100 mil, mereka merasakan gelombang di depan mereka melonjak secara tidak normal, satu demi satu. Itu, Yang Fan menunjukkan keterkejutan. Setelah terbang beberapa saat, ombak di bawah menjadi lebih besar dan angin serta ombaknya mencengangkan. Pada saat ini, sebuah titik hitam meluas dalam penglihatan mereka bertiga. Setelah menyapu kesadarannya, dia menemukan bahwa titik hitam itu berjarak ratusan mil, dan ternyata itu adalah sebuah kastil besar di laut. Benteng, apakah ini benteng laut yang kamu sebutkan, Bos Yang? Hu Fei menari dengan gembira. Terbang langsung, sesaat kemudian, sebuah kastil besar, membawa angin laut yang bertiup kencang, mendekat ke sini. Dibandingkan dengan kastil besar ini, ketiga Yang Fan sama tidak pentingnya dengan semut. Kastil di laut ini berukuran lebih dari 10 kali lipat surga surgawi. Seluruh kastil di laut ini seluas 100 mil, dan puluhan ribu biksu hidup di atasnya, skalanya sungguh menakjubkan. Kastil ini pasti salah satu dari 4 kastil laut utama bagi manusia di laut dalam Tianqin. Mata Yang Fan berbinar, meskipun seluruh laut dalam Tianqin memiliki puluhan miliar mil perairan tanpa batas, itu adalah tanah kebebasan sejati bagi manusia, dan itu adalah benteng laut. Di antara mereka, 1 pulau, 4 kota, 108 senzu adalah yang paling terkenal. Ini adalah pertama kalinya Yang Fan melihat kastil laut dengan skala seperti itu, tetapi dia menyimpulkan bahwa itu adalah salah satu dari 4 kota. Baik Hu Fei dan Yun Yuxi sangat tertarik dengan kastil laut yang akan datang. Bos Yang, bisakah kita naik dan bermain? Hu Fei tidak tahan lagi dan bertanya. Biar aku lihat dulu. Yang Fan tetap tenang dan perlahan melepaskan kesadarannya. Dengan kesadaran spiritualnya yang mendekati tahap transformasi menjadi dewa, bahkan seorang kultivator Naschen Soul yang hebat akan merasa sulit untuk mendeteksinya di bawah kendali yang disengaja. Dia awalnya ingin memahami kekuatan umum kastil laut ini terlebih dahulu. Hah? Yang Fan tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Ternyata dia menemukan seorang kenalan di kastil ini. Hehe, hidup ini sangat indah, sepertinya kita benar-benar harus pergi ke kastil ini sebagai tamu. Yang Fan tersenyum bahagia, dan terbang menuju benteng laut besar bersama Hu Fei Yun Yuxi. Begitu dia mendekati kastil di laut, sekelompok biksu berpakaian rapi berjubah hitam terbang keluar dari kastil, dengan ekspresi serius, mereka melangkah maju untuk bertanya. Siapa kalian bertiga? Apakah kalian ingin berdagang atau tinggal di kota langit? Tanya pemimpinnya, seorang biksu jin dan berjubah hitam. Yang ingin bertemu seorang teman di kastilmu, kata Yang Fan dengan jelas. Siapa pertemuan yang mulia? Tanya pembudidaya inti emas berjubah hitam. Guan Song. Yang Fan membisikkan 2 kata. Di Pulau Tianru saat itu, Yang Fan bertemu Guan Song, dan ketika mereka bertemu secara kebetulan, pihak lain dapat didekati dan membantu dan bahkan baik padanya. Pada saat itu, ketika rumput Yin yang sedang diperdagangkan di kuil Zitian, Tuan Jiwa Yin memiliki niat membunuh untuk Yang Fan, jadi dia memberi Yang Fan jimat utusan perusak, yang kemudian dilihat oleh Guan Song, dan menghapus bahaya yang tersembunyi. Maksudmu tetua Guan? Penggarap inti emas berjubah hitam menunjukkan keterkejutan, dan buru-buru mengirim seseorang untuk memberi tahu dia. Pada saat yang sama, dia membawa Yang Fan dan yang lainnya ke aula observasi kastil untuk menunggu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjanggut putih datang dari suatu tempat di kastil, memasuki aula, dan kebetulan melihat Yang Fan. Ini kamu Yang Yao Shi. Pria tua berjanggut putih itu adalah Guan Song saat itu, dan dia terlihat lebih tua sekarang. Ketika dia melihat Yang Fan, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Guan Senior, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, jangan datang ke sini tanpa masalah. Yang Fan terkekeh dan bangkit untuk menyambutnya. Ini benar-benar ditakdirkan. Aku tidak menyangka kita akan bertemu satu sama lain di laut tak terbatas setelah 100 tahun. Guan Song menghela nafas dan menyambut Yang Fan dan yang lainnya ke keluarganya. Selama periode ini, Yang Fan juga memperkenalkan Hu Fei dan Yun Yuxi secara singkat. Guan Song melirik Hu Fei dan Yun Yuxi, dan kilatan cahaya aneh melintas di matanya. Hu Fei jelas miskin dalam pengekangan dan nafas, dan mudah bagi para biksu dari tingkat yang sama untuk melihat kultivasinya yang sebenarnya. Temperamen Yun Yuxi bahkan lebih cantik, jauh melampaui perbandingan pembudidaya wanita biasa.
Melihat situasinya, dua yang terakhir jelas dipimpin oleh Yang Fan. Melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan melintas di mata Guan Song, dan dia membawa mereka untuk tinggal di guanya. Di dalam gua, Yang Fan mulai bernostalgia dengan Guan Song, dan mengetahui bahwa cucu perempuannya telah menikahi seorang talenta muda di kastil sebagai sepasang biksu, jadi dia tidak ada di rumah. Berbicara tentang pertemuan saat itu, Yang Fan sangat berterima kasih. Pada saat tertentu, Guan Song mengubah topik pembicaraan sedikit, menatap langsung ke Yang Fan, dan bertanya, Yang Yaoshi, apakah kamu pernah memasuki Istana Tianlan? Istana Tianlan? Yang Fan terkejut, mengapa kamu mengatakan itu, senior? Guan Song menjawab, sudah lama ada desas-desus di laut dalam bahwa seseorang dengan nama yang sama dengan Yaoshi yang memperoleh guntur Lingzu di Istana Tianlan dan membunuh dua murid Raja Iblis Suanyou. Itu menyebabkan keributan di laut dalam. Sudah lama ada rumor di inersi bahwa seseorang dengan nama yang sama dengan Yaoshi yang mendapatkan Thunder Lingzu di kuil Tianlan dan membunuh dua murid Suanyou Demon Lord. Inersi menyebabkan keributan. Ketika Guan Song menyebutkan masalah ini, dia menatap langsung ke Yang Fan. Jelas, dia ragu bahwa Yang Fan adalah orang dalam legenda itu. Yang Fan tetap tenang, tetapi malah bertanya dari mana masalah ini berasal. Tuan Yin Hun. Ketika Yang Fan menyebut orang ini, cahaya tajam melintas di matanya. Orang ini memiliki niat membunuh terhadapnya sejak dia berada di kuil Zitian di Pulau Tianru, dan akhirnya berperang melawan Wu Jin yang dirasuki olehnya di kuil Tianlan. Selanjutnya, setelah meninggalkan Istana Tianlan, Master Yin Hun dan Ku Yue, seorang murid Lord Suanyou, mengejar dan membunuh Yang Fan bersama-sama. Jika ada orang di Neihai yang paling membenci Yang Fan, maka itu adalah Master Yin Hun. Pada saat ini, ada desas-desus di Neihai bahwa Yang Fan telah memperoleh guntur Lingzu, dan Guru Yin Hun juga berpartisipasi dalam menyebarkan desas-desus tersebut. Faktanya, dia tidak yakin apakah Yang Fan mendapatkan Lei Lingzu, dia hanya ingin menggunakannya untuk menjebaknya. Hanya saja setelah Yang Fan dipromosikan ke tahap Yangen, dia kembali ke Beiqin, dan rumor yang disebarkan oleh Master Yin Hun tidak memberikan efek terbesar. Adapun sumber lain, itu berasal dari eselon atas klan iblis. Yang Fan menduga itu terkait dengan Ling Yue dan iblis merak kecil. Saat itu, hanya dua wanita ini yang menyaksikannya mendapatkan warisan Thunder Lingzu. Saya tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan Yaoshi. Yang Guan Song menoleh ke Yang Fan dan bertanya. Itu benar, yang membawa Lei Lingzu keluar dari Istana Tianlan saat itu. Aku tidak menyangka rumor yang disebarkan oleh Tuan Yin Hun akan salah. Yang Fan mengangguk dan mengakui, dan ketika dia menyebutkan Tuan Yin Hun, warna dingin di matanya lebih pekat. Ini benar-benar Yaoshi yang. Setelah menerima jawaban Yang Fan, Guan Song sangat terkejut, dan segera menghela nafas. Ini baru 100 tahun, dan tingkat kultivasi Yaoshi yang tidak dapat diduga. Tutup saja orang tua itu. Itu untuk waktu yang lama sebelumnya, dan dia bisa melihat bahwa Hu Fei adalah seorang biksu di tahap tengah Yuanying. Yun Yuxi bisa melihat sedikit, tapi Yang Fan tidak bisa melihatnya sama sekali, tak terduga. Hormat lebih baik daripada kepatuhan. Yang Fan sedikit mengangguk, dan bertanya lagi, berani bertanya kepada rekan Taois Guan, bagaimana situasi di laut dalam berubah dalam 100 tahun terakhir. Ketika Guan Song mengatakan ini, wajahnya menjadi serius, dan ada beberapa emosi yang kuat di matanya. Permusuhan. Phantom Lord. Jantung Yang Fan berdetak kencang. Saat itu, Phantom Demon Lord dirilis, yang banyak berhubungan dengannya. Dan dalam proses pencegatan selanjutnya, Ouyang Feng membantu gurunya Qian Qiu Wuhen menjaga pintu masuk, karena mengawal Yang Fan ke permukaan laut membagi kekuatan avatar. Saat mengawal Yang Fan di tengah jalan, tiruan dari Ouyang Feng kembali dengan panik, rupanya Raja Iblis Bayangan baru saja melarikan diri dari pintu masuk yang dijaga olehnya. Sekarang Yang Fan bisa menebak alasannya tanpa memikirkannya. Raja Iblis Bayangan adalah bencana besar dan krisis di laut dalam Tianqin. Ada lembah bayangan di laut dalam, yang merupakan sarang lamanya. Tak satu pun dari 12 pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat melakukan apapun padanya. 10 tahun yang lalu, Biksu Zen kuno Buddha dan Raja Iblis Tuotian Iblis tertinggi pergi untuk menaklukkan iblis ini satu demi satu, tetapi mereka semua kembali dengan kecewa. Jadi, iblis ini menjadi sangat menakutkan. Yang Fan merasa luar biasa. Ketika dia berada di Tianlan Immortal Mansion saat itu, Phantom Demon Lord hanya lebih kuat dari orang kuat Nas Chen Sol biasa, dan dia seimbang dengan Ling Yue. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh Yang Fan dan 3 lainnya dan melarikan diri. Saat Yang Fan sedang berbicara dengan Guan Song, jimat pembawa pesan biru tiba-tiba keluar dari luar gua. Guan Song tiba-tiba menjepit jimat pembawa pesan, membuka isinya, dan ekspresinya berubah drastis. Yang Dao You, ada masalah mendesak dalam keluarga, aku harus segera keluar.
Sebaiknya kamu tinggal di gua orang tua itu selama beberapa hari. Guan Song buru-buru mengucapkan selamat tinggal pada Yang Fan, dan pergi dengan cepat, yang mana menunjukkan urgensi situasi. Yang Fan dan tiga lainnya menunjukkan keheranan di wajah mereka. Beberapa jam kemudian, Guan Song tidak kembali. Tetapi pada saat tertentu, seorang pria dan seorang wanita memasuki gua, dan jimat batu giok di tangan mereka dapat langsung melewati gua. Kamu, salah satu wanita melirik ketiga Yang Fan dan berseru. Pria dan wanita muda ini tampaknya adalah sepasang biksu, keduanya adalah jin dan tingkat tinggi. Pria itu mengenakan jubah hitam, dan dia terlihat tampan, tetapi ekspresinya sedikit kusam, ketika dia melihat Yang Fan dan mereka bertiga, pupilnya tiba-tiba menyusut. Yang Fan pada awalnya tidak memperhatikan kecantikan wanita itu, tetapi kemudian menemukan bahwa dia tampak akrab. Yang Yaoshi ini kamu. Wanita cantik itu tiba-tiba menatap Yang Fan, dan berkata dengan sedikit terkejut. Yang Fan segera ingat bahwa gadis ini pasti Guan Xiuyao, cucu dari Guan Song, dia adalah seorang gadis remaja ketika dia berada di Pulau Tianru, tetapi sekarang dia telah dipromosikan menjadi jindan dan datang dengan beberapa biksu. Setelah mengetahui identitas Yang Fan, Guan Xiuyao menerimanya dengan hangat. Yang Yaoshi, ini kultivator gandaku, Helin. Guan Xiuyao memperkenalkan. Hanya saja dia, sepasang kultivator ganda, memiliki sikap yang sangat dingin terhadap Yang Fan, tetapi ketika dia melihat Yun Yuxi, kilatan cahaya muncul di matanya. Tidak lama kemudian, Guan Xiuyao memperhatikan Yun Yuxi dan mengobrol dengan gembira dengannya. Setelah itu, Yang Fan dan yang lainnya tinggal di Guan Songdong Mansion. Selama beberapa hari, Guan Song tidak kembali. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di kota langit? Yang Fan samar-samar merasakan ketidakharmonisan. Mata cerah Guan Xiuyao menunjukkan sedikit kekhawatiran ia, setengah bulan yang lalu, kepala tetua keluarga Guan kami diserang oleh iblis misterius. Dia terluka parah dan sakit parah. Ada 3 atau 4 tetua yang menjaganya setiap hari dan malam. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada desas-desus di kastil, dan keluarga Cao ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memonopoli kekuatan Sky City. Dia mengobrol lama, terutama khawatir tentang kakeknya dan keluarga Guan. Setelah bertanya beberapa kali, Yang Fan menyadari bahwa benteng laut kota langit dikendalikan bersama oleh keluarga Guan dan keluarga Cao. Dan setengah bulan yang lalu, sesepuh dari keluarga Guan diserang oleh iblis misterius, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Beberapa orang di kota mempertanyakan bahwa dia sudah mati, dan keluarga Cao bahkan lebih bersemangat untuk pindah. Kakekku berkata sejak memasuki wilayah perairan King Jiaolong, biksu dari keluarga Cao telah banyak berubah. Dia paling khawatir keluarga Cao akan bersatu dengan pasukan asing untuk membasmi keluarga Guan kita. Sejak saat itu, keluarga akan mendominasi kota langit. Guan Xiuyao menambahkan. Ketika Yang Fan mendengar kata-kata itu, wajahnya menunjukkan ekspresi pemikiran yang dalam. Pada saat ini, dia juga ingat bahwa sebelum dia memasuki kota langit beberapa hari yang lalu, dia secara tidak sengaja menemukan penyergapan penjaga Qinglong dan orang-orang kuat lainnya, yang membangkitkan niat membunuhnya. Pada hari itu, pria kuat lain yang kekuatannya telah mencapai tahap transformasi akhir terlibat dalam penyergapan, tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak. Yang Fan curiga bahwa penjaga Qinglong dan orang kuat lainnya sedang menyergap di daerah itu hari itu, dan target mereka seharusnya adalah kota langit, tetapi kedatangan dirinya dan orang lain merusak rencana mereka. Memikirkan hal ini, ekspresi Yang Fan juga menjadi serius, sepertinya kota langit pasti tidak akan damai di masa depan. Benar saja, pada malam beberapa hari kemudian, seluruh kota langit berguncang sedikit, dan sejumlah besar monster di luar mengatur serangan terorganisir ke benteng laut. Mengenai hal ini, keluarga Cao dan keluarga Guan, 2 keluarga besar di kota Tianzhu, tentu saja tidak akan berpangku tangan, dan mengirimkan yang kuat untuk bertarung. Yang Fan dan yang lainnya juga terbang keluar gua untuk menyaksikan pertempuran di luar kastil. Saya melihat bahwa seluruh kota Tianxiong dikepung oleh puluhan ribu biksu monster, termasuk pasukan monster dan pembudidaya monster. Ada lusinan biksu tingkat tinggi yang memimpin biksu dari klan monster, dan ada 7 atau 8 di antaranya dalam tahap transformasi. Namun, dengan kekuatan lineup seperti itu, tampaknya tidak cukup untuk mengancam Sky City. Sejauh Yang Fan tahu, ada puluhan ribu biksu di kota Tianxiong, dan kebanyakan dari mereka dibangun di atas fondasi. Setidaknya ada beberapa ratus yang berlevel tinggi, dan 10 atau 20 Nas Chen Sol yang kuat. King Jiaolong, mengapa kamu memimpin pasukan monster untuk menyerang kota langit tanpa alasan? Guan Song yang lahir untuk menanyainya, suaranya kuat dan kuat. Di pasukan iblis, dikelilingi oleh kereta ukiran naga kuno, Yang Fan juga terlihat familiar, itu adalah mobil King Jiaolong Chafei. Beberapa hari yang lalu,
di wilayah laut yang dilewati kastilmu, lusinan pembudidaya iblis tingkat tinggi dalam lingkup pengaruh yang mulia semuanya mati secara aneh. Jika hal ini tidak dilakukan olehmu, kota langit, di mana itu kekuasaan? Suara dingin dan marah King Jiaolong bergema di antara hadirin. Saat berikutnya, atap mobil itu menyusut, menampakkan seorang pria tampan yang sedingin es, memancarkan aura yang membuat penonton berdebar. Yang Fan sedikit terkejut, setelah 100 tahun, naga hijau Cafei telah memasuki tahap tengah transformasi. Jika Anda berani membunuh orang di wilayah saya, bahkan jika Yang Mulia tidak dapat menghancurkan kota langit hari ini, Anda harus membayar harganya. Suara King Jiaolong terdengar dingin dan bangga. Yang Mulia King Jiaolong, pernyataan ini salah. Suara lelaki tua yang lembut dan tenang datang, dan itu jelas menyebar ke seluruh hadirin. King Jiaolong menatapnya, dan seorang lelaki tua dengan pakaian ungu gelap melangkah keluar dari kota Tianxiong. Ketika orang ini muncul di atas panggung, corak kelompok orang kuat naga banjir hijau tiba-tiba berubah penggarap besar jiwa yang baru lahir. Dia adalah sesepuh keluarga Cao. Bisik Guan Xiuyao. Ternyata itu Penatua Cao. Wajah King Jiaolong Zafei melembut, dan dia sangat takut pada penggarap besar jiwa baru lahir manusia. Sky Dome City melewati wilayah laut yang mahal, jadi itu tidak berarti bahwa mereka yang membunuh para pembudidaya iblis tingkat tinggi itu harus berasal dari Sky Dome City saya. Penatua dari keluarga Cao berkata dengan tenang. Huff. Para pembudidaya iblis di wilayah laut melihat dengan mata kepala sendiri para pembudidaya manusia yang melakukan pekerjaannya, memasuki kota langit milikmu. King Jiaolong mencibir. Tetua dari keluarga Cao mengerutkan kening, dan bertanya pada seorang biksu senior di sampingnya, dalam beberapa hari terakhir, kamu bertugas menjaga keamanan kastil. Apakah ada biksu asing yang memasuki kota langit? Biksu senior di sampingnya adalah orang yang membawa Yang Fan dan yang lainnya ke kota sebelumnya. Siapa mereka dan bagaimana sejarah mereka? Tetua keluarga Cao berteriak dengan dingin. Kembali ke Penatua Agung, ada 3 biksu tingkat tinggi, 2 pria dan 1 wanita, mereka adalah teman dari keluarga Guan Penatua Guan Song. Biksu berpangkat tinggi itu melihat sekeliling dan tiba-tiba menunjuk ketiga Yang Fan yang menonton pertempuran Penatua hebat, itu mereka. Begitu kata-kata itu jatuh, semua biksu yang hadir, termasuk puluhan ribu pembudidaya iblis, memusatkan perhatian mereka pada Yang Fan dan mereka bertiga. Yang Fan mengulurkan tangannya untuk membelai pipinya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, mengapa dia merasa bahwa masalah ini tampaknya telah direncanakan sebelumnya. Tetua Agung, itu mereka. Biksu berpangkat tinggi itu berbalik dan menunjuk ke Yang Fan dan mereka bertiga, dengan jejak kedinginan dan kelicikan di matanya. Begitu kata-kata ini jatuh, mata puluhan ribu pasukan monster dan banyak biksu di kota Tianxiong semuanya tertuju pada wajah Yang Fan dan mereka bertiga. Ketika sesepuh dari keluarga Cao melirik Yang Fan dan mereka bertiga, dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Di bawah pengawasan puluhan ribu orang kuat, 3 orang di depan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, dan mereka tahu bahwa mereka sekilas berbeda dari orang biasa. Yang Fan anggun dan tampan, tenang dan tenang, tampaknya biasa saja, tetapi orang tidak bisa benar-benar melihatnya. Hu Fei mengenakan rambut monkey, aneh dan tidak normal, dengan aura yang keras dan menakutkan, seolah-olah dia adalah orang yang kuat di atas tahap tengah Nas Chen Sol. Yun Yuxi tidak bernoda, cantik dan alami, dan napasnya juga tidak dapat diprediksi. Ketika sebagian besar pembudidaya laki-laki di lapangan melihatnya, mata mereka tiba-tiba berbinar, dan mereka tidak bisa menjauh. Yang Mulia, merekalah yang membunuh penjaga Zuo dan lusinan orang dewasa lainnya. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri di wilayah laut terdekat. Ular laut, lapor ke King Jiaolong Hui. Mendengar kata-kata itu, mata dingin King Jiaolong menunjukkan niat yang lebih membunuh, dan berkata dengan nada dingin dan kuat pelakunya memang ada di kota langit Anda. Jika Anda tidak menyerahkan pembunuhnya hari ini, jangan salahkan saya untuk memimpin ribuan pembudidaya setan, Blood-Bathed Castle. Mendengar ini, wajah tetua pertama dari keluarga Cao menjadi gelap, dan matanya menyapu jiwa Nas Chen senior dari keluarga Guan, dan akhirnya tertuju pada wajah Guan Song Penatua Guan. Apakah ini orang tak dikenal yang kamu bawa? Nada bertanya sangat kuat. Kulit Guan Song sedikit berubah, dan dia menjawab mereka adalah teman-temanku di laut dalam, mengapa tidak tinggal di gua sebagai tamu kemudian dia mencibir lagi mungkinkah aku salah satu dari 4 kota besar di laut dalam, dan aku masih takut akan hal ini. Tantangan dari para pembudidaya iblis. Tidak ada keraguan tentang latar belakang 4 kota besar di laut dalam menunggu penguasa Yaozu, mereka tidak akan berani memprovokasi mereka sama sekali, kecuali tingkat Yaozun yang kuat datang sendiri. Yang Fan mengulurkan tangannya untuk membelai pipinya dengan ekspresi aneh di wajahnya, masalah ini jelas merupakan adegan yang dilatih dengan baik,
dan kelompoknya serta Guan Song semuanya adalah korban dari rancangan tersebut. Melihat Guan Song masih melindungi dirinya sendiri dan orang lain dalam keadaan seperti itu, Yang Fan merasa sedikit menyesal. Lagi pula, monster-monster itu sebelumnya memang dipenggal oleh Hu Fei, dan Guan Song juga terseret oleh ini. Hahaha Pak Tua Guan, teman yang kamu ambil membawa bencana ke kota langit. Banyak biksu di kota mati karena ini di tangan klan iblis. Bukan saja kamu tidak menyerahkan pembunuhnya, tapi kamu juga melindungi mereka. Tetua itu tertawa panjang, diam-diam senang di dalam hatinya. Semua keluarga besar di kota Tianxiong, para biksu, bagaimana kami bisa mentolerir perilaku keluarga Guan seperti ini? Di kamp keluarga Cao, seorang pria berpangkat tinggi dengan mulut tajam dan pipi mongki melambaikan lengan bajunya dan meraung marah. Benar, keluarga seperti itu harus diusir dari kota langit. Banyak biksu setuju, dan mereka yang berdiri di kemah keluarga Cao bergema. Di kota Tianxiong, keluarga Guan dan keluarga Cao adalah dua keluarga besar, keduanya memiliki penanam agung jiwa baru lahir yang duduk di kota, bersama-sama memegang kekuasaan, dan ada beberapa kekuatan keluarga lainnya. Tapi sekarang, Biksu Naschen Sol yang berasal dari keluarga Guan dikatakan telah diserang oleh iblis yang tidak diketahui, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Kalau tidak, dalam keadaan normal, keluarga Cao tidak akan berani mengungkit kejadian seperti itu. Pada saat ini, Zha Fei, naga hijau di atas kereta naga berukir antik, berkata, Penatua Cao, jangan hentikan dia, yang terbaik adalah bekerja sama dengan Yang Mulia untuk membunuh biksu dari keluarga Guan dan menangkap pembunuhnya. Di saat itu, Aula pasti akan berterima kasih. Begitu ucapan ini keluar, ada keributan di Sky City. Pada titik ini, banyak orang secara alami dapat melihat bahwa King Jiaolong dan keluarga Cao telah bergabung untuk membasmi keluarga Cao. Dan menangkap Yang Fan dan yang lainnya hanyalah alasan untuk memulai perang. Berhenti, keluarga Guan dapat menyerahkan si pembunuh. Meskipun Penatua Guan Song melindungi si pembunuh, itu hanya tindakan pribadi dan tidak mewakili seluruh keluarga. Seorang wanita tua berambut putih dari keluarga Guan gemetar dan berhenti. Kakak perempuan, kamu, wajah Guan Song sangat jelek. Diam, bahkan keluarga tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang, bagaimana mereka bisa mengampuni orang-orang ini? Kata wanita tua berambut putih itu dengan dingin. Segera, para petinggi keluarga Guan, petinggi Yuan Ying, setuju. Mata Guan Song suram, dan dia juga memahami situasi keluarga saat ini. Dia memandang Yang Fan dengan meminta maaf, seolah mengatakan bahwa dia telah mencoba yang terbaik. Rekan Taois Guan, jangan salahkan dirimu sendiri. Yang menyebabkan masalah untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisa masalah ini. Serahkan semuanya pada Yang. Yang Fan tersenyum pada Guan Song, dan berkata melalui transmisi suara dengan indera spiritualnya. Kamu, Guan Song menatap pria yang tidak bisa ditembus dengan kulit gelap, dan akhirnya terdiam. Pada saat yang sama, ada sedikit harapan di hatinya, di tanah laut dalam, semua yang dapat memiliki bola warisan adalah kekuatan tertinggi yang berdiri di atas ratusan juta makhluk hidup. Hahaha sudah terlambat, kamu menutupi pembunuhnya, kebanyakan dari mereka bersama mereka, Yang Mulia ingin memusnahkan keluarga Guanmu bersama-sama, dan membalas dendam rekan kami yang mati dari klan monster. King Jiaolong tertawa liar, perlahan mengangkat tangannya, dan memerintahkan berkata, semua orang mematuhi perintah dan bersiap untuk memasuki kota langit dan menghancurkan keluarga Guan. Dalam sekejap, langit di atas seluruh kota langit dipenuhi dengan keheningan yang mematikan dan niat membunuh yang kental. Dalam hal kekuatan, keluarga Guan saat ini sama sekali tidak takut dengan King Jiaolong dan kam monster lainnya, tetapi masalahnya adalah keluarga Cao pasti tidak akan bertahan. Kamu memimpin serigala ke dalam rumah. Wanita tua berambut putih dari keluarga Guan gemetar. Berhenti. Pada saat ini, suara yang kuat dan kuat menyebar ke seluruh penonton, dan pada saat yang sama, paksaan yang kuat turun, menyebabkan corak semua Naschen Souls berubah. Semua orang melihat ke samping, dan melihat seorang lelaki tua berjubah hitam terbang dari suatu tempat di kota Tianxiong, dengan cahaya hitam mengalir di sekujur tubuhnya, auranya luar biasa, dan ada dua Naschen Soul Elders yang mengawalnya di sampingnya. Penatua hebat, para biksu dari keluarga Guan sangat terkejut. Ketika tetua agung berjubah hitam dari keluarga Guan turun, moral keluarga Guan sangat meningkat, dan wajah semua orang penuh harapan. Ketika King Jiaolong melihat penampilan sesepuh dari keluarga Guan, kulitnya tiba-tiba berubah. Pihak lain adalah kultivator Naschen Soul. Saya khawatir tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Hanya saja Yang Fan melirik sesepuh berjubah hitam, menunjukkan ekspresi aneh. Bos Yang, kita semua telah dibunuh di sini. Terlalu membosankan berdiri di sana. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi dan membunuh mereka semua? Hu Fei menggosok tangannya, merasa siap untuk bergerak.
Suaranya yang nyaring terdengar oleh banyak orang, dan mereka semua melihat ke samping, dengan ekspresi aneh di wajah mereka bagaimana monster berambut monkey bisa begitu sombong, dan berani mengucapkan kebohongan seperti itu. Penatua pertama dari keluarga Guan muncul, dan sisi binatang iblis segera menahan kesombongan mereka dan tetap diam seperti jangkrik. Tepat pada saat situasi keluarga Guan terbalik. Boom! Dari area laut di bawah, tatapan perak terbang keluar, memperlihatkan seorang pria kekar dan kokoh dalam baju besi hitam. Orang ini muncul di udara kota Tianzhu, dan aura iblis yang kuat di tubuhnya menghilang dengan hebat, bertarung melawan sesepuh berjubah hitam dari keluarga Guan. Yintian Demon Emperor, Penatua Naschen Soul berjubah hitam dari keluarga Guan menjadi pucat karena terkejut. Pria Xuanjia di depannya ternyata adalah kultivator iblis metamorfosis tahap akhir yang jarang terlihat di laut dalam, dan kekuatan serta statusnya berada di urutan kedua setelah Seven Great Demon Venerables. Kaisar Setan Senior, kamu akhirnya bergerak. King Jiaolong menunjukkan kegembiraan, seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Pantas saja dia berani memimpin pasukan monster untuk menyerang kota Tianxiong, ternyata ada kultivator iblis tahap akhir duduk di belakangnya. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi 10 nyali, dia tidak akan berani mengganggu perselisihan sipil di kota langit, salah satu dari 4 kota besar di laut dalam. Guan Changtian, aku tidak melihatmu selama 200 tahun. Biarkan aku mencoba hari ini untuk melihat apakah kekuatan sihirmu telah meningkat. Mata Yintian Yao Huang berkedip dingin, berubah menjadi cahaya perak, terbang ke udara dalam sekejap mata, dan keluarga Guan para tetua agung bertarung bersama. Bang bang bang. Sambil bernapas, keduanya bentrok di udara lebih dari 10 kali, lalu senjata sakti dan kekuatan supernatural bertabrakan dan mengeluarkan suara keras. Setelah pertempuran antara keduanya, gelombang besar setinggi lebih dari 10 kaki meletus di depan kota Tianxiong, dan momentumnya sangat menakutkan. Orang-orang berpangkat tinggi lainnya tidak berani menunjukkan satu nafas pun, dan mereka semua asyik. Bang, bang, bang. Pada saat tertentu, Kaisar Iblis Yintian dan Guan Changtian bertabrakan 3 kali berturut-turut, yang terakhir perlahan mundur beberapa kaki, memuntahkan seteguk darah, kulitnya berkedip. Haha Guan Changtian, kamu terluka parah, bahkan jika ditekan dengan teknik rahasia, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Kata Kaisar Iblis Yintian sambil tersenyum puas. Namun, pada saat ini, tubuh Guan Changtian melonjak dengan energi iblis yang mengerikan, berkelap-kelip seperti bayangan. Murid Yang Fan tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menjadi serius. Semuanya, cepat dan hancurkan keluarga Guan. Keluarga seperti itu tidak layak berdiri di kota langit. Penatua pertama dari keluarga Cao tiba-tiba mengeluarkan perintah, dan semua pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi bergegas ke Guan keluarga. Cepat dan bertarung. Guan Song berubah drastis, dan dia berteriak, memimpin anggota keluarga untuk melawan dengan beberapa tetua Yuanying. Dan sesepuh dari keluarga Cao, dengan wajah muram, menyerang Guan Changtian dari belakang. Pergi dan santai. Perintah Yang Fan dengan santai. Oke, Hu Fei tersenyum penuh semangat, berubah menjadi bayangan guntur ungu, dan bergegas ke kemah keluarga Cao sekaligus, tersapu oleh cahaya guntur biru, langsung membunuh sekelompok biksu. Salah satu tetua Yuanying dari keluarga Cao hangus, mati rasa dan gemetar, dan beberapa inti emas berpangkat tinggi di dekatnya berubah menjadi minuman bersoda, berteriak berulang kali. Kapan keluarga Guan menghasilkan pria yang begitu kuat? Para petinggi keluarga Cao sangat ketakutan, ketika Hu Fei masuk, mereka seperti serigala di antara domba, dan terjadi kekacauan dan kepanikan. Keluarga Guan dan yang lainnya tertegun sejenak, wajah mereka sangat gembira, dan mereka melancarkan serangan balik yang besar. Tiba-tiba, situasinya berubah drastis, dan pusat kekuatan tinggi dari keluarga Guan memiliki keuntungan besar. Di sisi lain, sesepuh pertama dari keluarga Cao menyerang Guan Changtian dari belakang, menembakkan aliran cahaya abu-abu dari jarinya. Hal yang aneh adalah Guan Changtian tidak menanggapi, energi iblis seperti bayangan di sekitarnya menjadi lebih agung, wajahnya tidak pasti, dan dia berjuang tanpa bisa dijelaskan. Boom! Penatua pertama dari keluarga Cao berhasil menyerang, Guan Changtian tiba-tiba bergoyang, memuntahkan seteguk darah, dan seluruh wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan gelap. Guan Changtian, yang berpakaian hitam, tiba-tiba mengeluarkan raungan menyeramkan, dan tubuhnya berputar. Tepuk. Guan Changtian diserang oleh 2 pria kuat lagi, tubuhnya bergoyang, energi iblisnya tiba-tiba meluas, dan energi iblis bayangan mengalir keluar, membentuk-bentuk cincin, memukul mundur sesepuh agung keluarga Cao dan Kaisar Iblis Yintian. Apa? Guan Changtian dan Kaisar Iblis Yintian semua mengubah warna mereka dengan tak percaya. Keduanya menatap energi iblis bayangan di sekitar Guan Changtian, mata mereka penuh dengan kengerian tidak. Kerasukan setan.
Kekuatan iblis yang menghancurkan dunia dan kuat mencakup radius 200 mil, dan semua orang merasa ketakutan dan gemetar. Ternyata itu dia. Mendengar suara ini, Yang Fan tidak bisa menahan tangis, mengenali asal-usul iblis ini. Ternyata itu dia. Yang Fan menatap Guan Changtian yang diselimuti energi iblis bayangan saat ini, dan diam-diam berseru. Setelah hampir 100 tahun, sejak terakhir kali di Istana Tianlan, Yang Fan bergabung dengan Ling Yue dan Peacock Little Demon untuk melukai iblis ini dengan parah, dan melihat jejaknya lagi. Tuan Bayangan, apa yang sebenarnya membuat Yang Fan membuat penilaian ini bukanlah energi sihir yang aneh dan tidak dapat diprediksi, tetapi suara unik dari pihak lain. Ketika si Qianhan melepaskan iblis ini di Danau Kiling, suaranya sepertinya masih hidup dalam ingatannya. Hahaha, setelah lebih dari 10.000 tahun, Master Iblis ini akhirnya lahir, dan saya ingin semua orang yang pernah menjadi musuh saya untuk membayar 10 kali lipat harganya. Tianqin Neihai, kamu seharusnya tidak ada di dunia ini, dengan kebangkitanku, semuanya akan berakhir. Suara kuno dan jauh, penuh kesombongan yang mendominasi, bergema di langit terbuka Landian. Setan ini pasti orang paling kuat dan misterius yang pernah ditemui Yang Fan. Begitu dia lahir, dia ingin menghancurkan laut dalam Tianqin dan mengakhiri segalanya. Seberapa menakutkan dan menakutkan karakter seperti itu. Pada saat ini, saya tidak tahu cara apa yang digunakan penguasa iblis bayangan untuk merasuki Guan Changtian, sesepuh keluarga Guan. Guan Changtian sendiri adalah biksu dari Naschen Soul Demonic Dao yang baru lahir. Pada saat ini, energi iblis di tubuhnya tidak terkendali, dan dia bahkan tidak lagi memiliki kesadaran. Wajahnya ganas dan matanya penuh permusuhan. Tidak, dia ingin memurnikan Guan Changtian menjadi wayang iblis bayangan. Sepertinya legenda itu benar. Iblis ini telah mengendalikan banyak iblis yang kuat di laut dalam. Orang tua itu saling memandang. Pada saat ini, di kota Tianxiong, di bawah petir penghancur yang kuat, para biksu di kamp keluarga Cao terbunuh dan diusir. Tidak baik, tetua dari keluarga Cao berseru, dan kembali ke Sky City seperti kilat. Di mana bocah biadab itu? Sesepuh dari keluarga Cao berseru, dan terbang untuk menghentikan Hu Fei. Keduanya bertarung dalam pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya di atas kastil. Dua anggota berpangkat tinggi lainnya mundur satu demi satu dan menghentikan pertempuran untuk sementara. Hei, akhirnya lawan yang layak telah datang. Hu Fei tersenyum penuh semangat juang, dan tidak menggunakan senjata ajaib apapun. Dia bergegas maju dengan pukulan dan tendangan paling primitif. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, serangan Hu Fei tampaknya tidak teratur, tetapi lebih langsung dan kuat, dan berbahaya untuk membunuh tetua keluarga Cao. Penatua dari keluarga Cao merasa ngeri dari mana anak laki-laki ini berasal. Mungkinkah perkiraan King Long salah? Berada di level yang sama dengan kultivator iblis. Itu tidak menonjol di sekolah menengah, tetapi memiliki kekuatan supernatural misterius untuk menghindari kejahatan dan menghindari keberuntungan. Setelah Hu Fei menunjukkan kekuatannya hari itu, dia menyadari bahwa dia tidak boleh tinggal di wilayah Laut King Jiaolong. Jadi dia segera melarikan diri ke daerah lain di laut dalam. Tapi Kaisar Iblis Yintian baru saja memperkirakan bahwa Hu Fei mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap selanjutnya. Menurut rencana awal, Guan Changtian bergandengan tangan dengan para tetua keluarga Cao, dan Guan Changtian berada di ambang kematian, yang hampir dapat diabaikan, jadi dia hanya mengubah rencananya sedikit. Namun, banyak hal berkembang, seringkali di luar prediksi orang. Hu Fei lebih kuat dari yang diharapkan, dan Guan Changtian dirasuki oleh bayangan paling menakutkan di laut dalam. Penggarap iblis tahap akhir. Tes, aku akan membawamu lebih dulu. Semburan zat, dan berubah menjadi bayangan kabur, yang tiba-tiba melanda di depan Kaisar Iblis Yintian. Kecepatan yang begitu menakutkan membuat Kaisar Iblis Yintian ketakutan, dia mengayunkan senjata di tangannya berulang kali, dan bertarung dengan hantu kabur itu. Setelah bertarung sesaat, Kaisar Iblis Yintian segera menunjukkan kekalahannya, dan berteriak dengan marah cepat dan bantu. Ketika King Jiaolong mendengar kata-kata itu, ekspresi Zafei serius, dan dia segera memanggil 7 atau 8 pembudidaya iblis dari ras monster untuk mengepung bayangan-bayangan Guan Changtian. Saat jumlah orang bertambah, Kaisar Iblis Yintian menarik napas. Namun, sebelum dia bisa bersantai sejenak, hantu buram itu tiba-tiba menghilang, melewati tubuh seorang kultivator iblis yang berubah bentuk. Ledakan. Tubuh kultivator iblis tiba-tiba meledak, dan gelombang udara yang kuat menyapu radius ratusan kaki. Para kultivator iblis yang dekat terkena gelombang dan menderita luka serius. Setelah itu, hantu kabur itu berkedip-kedip lagi, dan di bawah serangan bersama dari 9 bentuk transformasi, ia masih bisa melakukan pekerjaan dengan mudah. Keuntungan terbesar dari iblis ini adalah kecepatannya sangat cepat, dan keterampilan gerakannya bahkan lebih misterius,
saya khawatir itu bukan kekuatan supernatural di dunia ini. 9 penggarap setan transformasi termasuk Kaisar Setan Yintian dan King Jiaolong bekerja sama, mereka hampir tidak bisa melakukan apapun untuk itu, dan bahkan menegangkan saraf mereka sepanjang waktu. Seiring berjalannya waktu, pertempuran antara kedua pihak di Sky City secara bertahap menjadi semakin jelas. Hu Fei jelas menekan sesepuh dari keluarga Cao, yang terakhir mengeluh berulang kali, dan hampir tidak bisa mempertahankan kekalahannya. Yang Fan menemukan bahwa setelah kembali ke Beiqin, kekuatan tabu di tubuh Hu Fei secara bertahap dipisahkan, dan peningkatan kekuatan sulit diperkirakan, dan itu hanya akan menjadi semakin sengit saat dia bertarung. Tentu saja, sebagian besar pikirannya tertuju pada pertempuran antara 9 pembudidaya iblis dan hantu kabur. Pada saat tertentu, hantu itu terlempar dan melewati lingkaran pertempuran dari 9 pembudidaya iblis transformasi, dan berdiri di kehampaan lain, menampakkan seorang lelaki tua berjubah hitam yang secara bertahap berubah menjadi hantu. Kalian beruntung. Guan Changtian tampak enggan dan bersiap untuk pergi. Meskipun kekuatannya kuat, jelas tidak mungkin untuk menang di bawah pengepungan penggarap iblis transformasi 9 dan membunuh semua biksu di lapangan. Desir, hantu itu melintas lagi dan siap untuk melarikan diri. Yintian Yao Huang dan yang lainnya secara alami tidak berdaya untuk dikejar. Hehe, tetap di sini. Pada saat ini, tawa hangat dan menyenangkan datang. Wei Hao. Setelah hantu itu makan sampai kenyang, dia menemukan seorang pria berjubah brokat safir bergerak secara horizontal di depannya. Dia tiba-tiba merasakan krisis, menatap Yang Fan, dan berseru, ini kamu. Dia mengenali identitas Yang Fan sekaligus. Pada awalnya, di Tianlan Immortal Mansion, Yang Fan lah yang bekerja sama dengan Ling Yue dan Peacock Little Demon untuk melukainya dengan parah dan berencana untuk bangkrut. Yang Fan tampak acuh tak acuh, dan menamparkan dengan telapak tangan, disertai dengan gemetar di udara. Hantu itu tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan itu, hanya untuk mendengar ledakan, tubuhnya terguncang beberapa meter ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dengan satu pukulan, hasilnya akan diputuskan. Hantu itu menjadi pucat karena terkejut, keraguan muncul di matanya, dia tidak menyangka kekuatan lawan akan naik ke level seperti itu dalam waktu kurang dari 100 tahun. Melihat bahwa dia tak terkalahkan, dia segera melarikan diri. Cila, hantu itu berubah menjadi Afterimage, dan melompat sejauh 40 atau 50 kaki. Kemana harus lari? Yang Fan tersenyum ringan, mengambil langkah ringan, dan muncul di belakang hantu seolah sedang berteleportasi. Menyusut menjadi 1 inci. King Jiaolong, Yintian Yao Huang dan lainnya sangat terkejut. Yang Fan memukul mundur hantu dengan 1 pukulan sebelumnya, yang juga mengejutkan mereka. Kekuatan semacam ini benar-benar di luar kepemilikan Biksu Nas Chen Sol biasa, setidaknya dia bisa menempati peringkat di antara yang kuat di laut dalam. Dan sekarang bahkan telah mengungkapkan kekuatan supernatural yang menyusutkan tanah menjadi 1 inci. Meskipun kekuatan supernatural semacam ini hanya dapat dilihat oleh sedikit orang tingkat tinggi, kekuatannya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Apa? Mo Ying menemukan bahwa Yang Fan mengikutinya seperti bayangan, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, baru saja akan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Yang Fan menamparkan tubuhnya yang seperti bayangan dengan telapak tangan, dan cahaya hijau yang megah menyembur ke dalamnya. Mo Ying menjerit, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan wajahnya muram dan sakit. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosok hitam yang hampir tak terlihat melompat keluar dari tubuh Guan Changtian, wajahnya terkejut, dan dia menatap Yang Fan dengan kebencian. Setelah sosok gelap itu meninggalkan tubuhnya, Guan Changtian tiba-tiba terbangun, dengan ekspresi ngeri dan ketakutan, batuk dan muntah darah, sambil mengamati situasi di lapangan saat ini. Bertarung melawan Raja Iblis ini, kamu akan mati dengan menyedihkan. Wajah Yuhei Mo Ying hampir terdistorsi, ganas dan menakutkan, menatap Yang Fan, dan berkata dengan nada dingin dan dingin. Bahkan tiruan berani menjadi sombong di depan Yang Fan mendengus dingin, sosoknya berkedip lagi, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih bayangan gelap. Hantu gelap itu tiba-tiba merasakan tekanan besar, dan sosoknya berubah menjadi kilat hitam, dan tiba-tiba melesat dari jarak jauh. Namun, saat dia menembak beberapa puluh kaki jauhnya, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang membatasi seluruh area. Dalam sekejap, sosoknya bergetar dan meronta-ronta, dan dia tidak bisa menggunakan mana untuk waktu yang singkat. Saya melihat titik-titik cahaya 7 warna samar berkedip-kedip di cincin sederhana di jari kiri Yang Fan. Cincin hukum terlarang hantu hitam itu menunjukkan keterkejutan di matanya. Saat berikutnya, Yang Fan bergerak melintasi dan memotong dengan telapak tangan. Klik, hantu gelap itu terbelah dua oleh kekuatan telapak tangan itu, dan berubah menjadi sepotong cahaya hitam, menghilang di dunia.
Yang Fan berdiri diam, membuka inderanya, dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Nak, kamu merusak rencana iblis lagi. Suatu hari, aku akan mengulitimu dan memurnikan jiwamu. Pada saat ini, suara dingin dan kesal datang dari kehampaan. Boom! Untuk beberapa saat dalam radius 100 kaki, cahaya hitam muncul dan meledak. Yang Fan berdiri diam dalam kehampaan, dan dalam ledakan besar, cahaya kristal berwarna bumi mengalir di sekujur tubuhnya, dia tetap tidak bergerak, dan pakaiannya berkibar seperti biasa. Aku telah jauh dari laut dalam selama hampir 100 tahun, tetapi aku tidak pernah berpikir monster ini akan menjadi semakin menakutkan. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, Yang Fan mengalihkan pandangannya ke arah penonton. Kaisar Iblis Yintian dan King Jiaolong berdiri kaku, tercengang, dengan ekspresi terkejut. Yang mana dari 12 pusat kekuatan di laut dalam? Guan Changtian bertanya dengan sangat hormat, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia terjerat oleh klon dari Master Iblis Bayangan, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya hantu ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa hantu yang kekuatannya melebihi biksu besar itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan lawan. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, saya khawatir hanya 12 pembangkit tenaga listrik paling legendaris di laut dalam yang dapat mencapainya. Pelayanku, Yang Fan, bukanlah orang yang paling kuat di laut dalam. Yang Fan tersenyum ringan, dan segera menamparkan Guan Changtian dengan telapak tangannya. Ketika tamparan ini datang, Guan Changtian tiba-tiba memiliki ilusi bahwa dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi. Sebuah telapak tangan mengenai dadanya, kelopak hijau lembut dan cerah mekar dan menyatu ke dalam tubuh Guan Changtian. Guan Changtian hanya merasa luka berat di tubuhnya sembuh sedikit, dan bahkan vitalitasnya pulih sedikit, dan dia terkejut dan tercengang sejenak. Bang bang puff. Pada saat ini, pertempuran antara Hu Fei dan sesepuh keluarga Cao semakin intensif. Yang pertama memiliki keuntungan yang semakin besar, sementara yang terakhir panik dan mundur dengan mantap. Namun, bukan masalah jangka pendek bagi keduanya untuk memutuskan hasilnya. Terlalu lambat. Yang Fan mengerutkan kening, dan begitu kata-kata itu jatuh, dia mengangkang hampir 100 kaki dalam satu langkah, dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Terlalu lambat. Begitu Yang Fan menyelesaikan kalimatnya, dia bergoyang beberapa kali, dan dalam sekejap dia mendekati lingkaran tempat Hu Fei bertarung dengan sesepuh keluarga Cao. Bos Yang, jangan ganggu pertempuran kami. Seru Hu Fei, sepertinya tidak mau. Siapa kamu? Sesepuh dari keluarga Cao berseru, melihat pemuda yang muncul tidak jauh seperti hantu, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak tertahankan. Dari nada suaranya, orang ini sudah tidak sabar dengan perkembangan pertarungan di antara mereka berdua. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahkan bocah berambut monkey yang menakutkan ini memanggilnya bos. Pada saat yang sama, dia melihat ke samping di sisi lain, dan menemukan bahwa Guan Changtian telah kembali normal, hantu misterius telah menghilang, Kaisar Iblis Yintian dan King Jiaolong tidak berani bergerak, dan ketika mereka melihatnya, sepertinya ada sedikit rasa kasihan di mata mereka. Apa itu mengapa hantu itu menghilang, bagaimana Yintian Yao Huang dan yang lainnya bisa memiliki pemandangan seperti itu? Mungkinkah dalam waktu singkat tadi, terjadi sesuatu yang saya lewatkan? Penatua pertama dari keluarga Cao bingung, Hu Fei benar-benar tidak berdaya dalam pertempuran sebelumnya, dan dia sama sekali tidak dapat peduli tentang hal-hal lain, jadi dia tidak melihat adegan yang Fan menunjukkan kekuatan gaibnya dan memenggal kepala hantu, dalam petir. Tapi samar-samar dia bisa menebak bahwa suasana aneh saat ini pasti berhubungan dengan pemuda yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mendengar suara perlawanan Hu Fei, Yang Fan tersenyum dan berkata, aku akan memberimu setengah batang dupa lagi. Setelah selesai berbicara, dia berkedip dan muncul 100 kaki jauhnya. Kekuatan supernatural dan taumaturgi seperti itu membuat sesepuh dari keluarga Cao terkesiap, keberadaan menakutkan macam apa orang ini. Bang, bang, bang. Pada saat ini, serangan Hu Fei menjadi semakin ganas, dan serangkaian guntur hijau yang merusak membombardir, memukuli tetua keluarga Cao dan melarikan diri. Pada saat ini, keluarga Guan dan senior Nas Chen Sol lainnya maju untuk mengunjungi Yang Fan. Bahkan Guan Changtian, tetua keluarga yang agung, sangat menghormati Yang Fan. Rekan Taois Yang, saya belum pernah melihat Anda dalam 100 tahun. Saya tidak menyangka Anda telah mencapai tingkat seperti itu. Baru saja, saya mengambil langkah untuk menyelamatkan krisis keluarga. Saya ingin berterima kasih kepada Guan Song. Guan Song memiliki ekspresi yang rumit, penuh rasa terima kasih kepada Yang Fan, dan membungkuk dalam-dalam. Mengapa rekan Taois Guan melakukan ini? Bukankah kamu juga membantu Yang saat itu? Yang Fan tersenyum sedikit, dan dengan jentikan tangannya, sebuah kekuatan mengangkat Guan Song. Guan Xiuyao,
cucu dari Guan Song, juga menatap pria di depannya dengan mata cerah penuh kejutan dan kekaguman. 100 tahun yang lalu, lawannya hanyalah inti emas biasa, tetapi hari ini dia telah dipromosikan ke ketinggian yang membuat seluruh kota langit mengaguminya. Kultivator ganda Guan Xiuyao, Helin, seorang pria berjubah hitam, mau tidak mau mengalihkan pandangannya, penuh kengerian pada Yang Fan. Sebelum memikirkannya, dia sangat tidak peduli pada Yang Fan dan Hu Fei, dan bahkan mendambakan kecantikan Yun Yuxi yang menakjubkan. Memikirkannya sekarang, dia merasa takut untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Yang Fan melihat ke samping ke arahnya, dan berkata dengan ringan, "Kamu Taois He, berapa umurmu?" Helin tidak berani melawan, dan berkata dengan ketakutan, 140 tahun, dan adalah seorang tingkat biksu, dan bakatnya tidak buruk. Yang Fan mencibir, dan menamparkan Helin dengan telapak tangannya dari udara. Yang Yaoshi, seru Guan Xiuyao, dan para tetua Yuanying lainnya juga tercengang. Tidak ada keraguan bahwa Helin sama sekali tidak bisa menghindari serangan Yang Fan, telapak tangan itu langsung menjatuhkannya ke udara, dia memuntahkan darah di udara, dan wajahnya pucat. Kamu. Sosok Helin bergetar lagi dan lagi dalam kehampaan, wajahnya pucat, di bawah senyum mengejek Yang Fan, dia menghindari matanya, dan segera berkata dengan panik dan marah, "Mengapa kamu menyerang saya tanpa alasan, senior?" Yang Yaoshi, dia adalah kultivator gandaku, tolong jangan sakiti dia. Guan Xiuyao dengan cepat memeluk kaki Yang Fan. Hehe, pukulan yang tadi cukup untuk membunuh Nas Chen Souls biasa, kenapa kamu baik-baik saja? Yang Fan tertawa kecil. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua Yuanying di eselon atas keluarga Guan segera mengerti, dan dengan hula, mereka mengikat Helin. Dan pada saat ini, putra ini juga mengungkapkan basis kultivasi Nas Chen Soul tahap menengahnya, dengan ekspresi muram di wajahnya, "Lepaskan aku, atau Tuan Raja Iblis Tuotian pasti tidak akan membiarkan kota langit pergi." Raja Iblis Tuotian. Yang Fan mengulurkan tangannya untuk membelai dagunya. Raja Iblis dari Tuotian adalah salah satu dari 5 pemuja primordial umat manusia di Laut Dalam. Dia mempraktikkan 2 seni magis tiada taraf, 9 putaran Raja Kong Jue dan Undead Pluto Ju. Di antara 12 pembangkit tenaga besar di Laut Dalam, selain beberapa orang mesum seperti Qian Qiu Wuhen dan Raja Jin Jiaolong, Raja Iblis Tuotian hampir tak terkalahkan di Laut Dalam Tianqin. Meskipun Yang Fan sendiri tidak berurusan dengan Raja Iblis Tuotian, dia harus berjuang mati-matian dengan cucunya Zhu Hong di Istana Tianlan. Raja Iblis Tuotian, kamu berasal dari Magic Cloud City. Kulit Guan Changtian tiba-tiba berubah, dan tetua jiwa yang baru lahir semuanya berubah. Kota Moyun, salah satu dari 4 kastil laut utama bagi manusia di Laut Dalam, dikendalikan oleh Raja Iblis Tuotian yang memandang ke bawah ke Laut Dalam. Kamu bagaimana bisa kamu? Guan Xiuyao menutupi wajahnya dengan air mata, menatap Helin dengan getir. Orang ini dari Magic Cloud City, apakah dia punya rencana untuk Sky City? Yang Fan bertanya sambil tersenyum. Guan Song merenungkan di masa lalu, kota langit kami adalah yang terakhir dari 4 kota besar, bagaimana mungkin kami berani memprovokasi kota Moyun, dan kami tidak pernah memiliki hubungan apapun. Tetua Nas Chen Soul lainnya juga sangat bingung. Mendengar ini, Yang Fan mengerutkan kening, merasa bahwa masalah ini tidak biasa, dan memiliki tebakan di dalam hatinya, yang tidak dapat dikonfirmasi untuk saat ini. Tekan orang ini. Guan Changtian mengirim 4 tetua Yuanying untuk memenjarakan Helin di penjara rahasia kota Tianxiong. Saat ini, Hu Fei telah melukai sesepuh pertama dari keluarga Cao selama pertempuran di atas Sky City. Penatua dari keluarga Cao bahkan lebih bingung. Monster berambut monkey di depannya sangat menakutkan, dan di belakangnya adalah seorang pria misterius dengan kekuatan yang tak terduga. Mungkinkah dia tidak bisa lepas dari bencana ini hari ini? Hah, biksu monster itu lari. Pada saat ini, seseorang berseru. Yang Fan melirik ke samping dan menemukan bahwa Yintian Yao Huang, King Jiaolong, dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah menghilang. Plop, plop, puff. Puluhan ribu pembudidaya iblis lainnya melompat ke air satu persatu dan melarikan diri ke segala arah. Sekarang, bahkan jika mereka diberi 100 nyali, mereka tidak akan berani ikut campur dalam perjuangan di dalam kota langit. Melihat pemandangan ini, warna aneh melintas di mata Yang Fan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur dengan mudah. Setelah mengatakan itu, sosoknya berkedip, menyusut hingga 1 inci, bergerak ratusan kaki, dan segera berubah menjadi lampu hijau, merumput menuju laut dan langit yang jauh. Guan Changtian, Guan Song, dan Nas Chen Souls berpangkat tinggi lainnya saling memandang, mendengar apa yang dimaksud Yang Fan, sepertinya mereka tidak ingin membiarkan para pembudidaya iblis itu pergi dengan mudah. Setelah Yang Fan pergi, pertempuran memperebutkan kota Tianxiong menjadi semakin jelas,
cedera Cao yang lebih tua terus memburuk, dan dia dipukuli tanpa daya. Nas Chen Sol berpangkat tinggi lainnya di kamp keluarga Cao secara sadar tidak ikut campur. Saat ini, beberapa anggota senior keluarga Guan memusatkan perhatian mereka pada Yun Yuxi yang cantik dan alami. Wanita yang tak tertandingi dan anggun seperti peri tidak cocok untuk orang biasa tingkat tinggi. Semua orang bisa menebak bahwa wanita ini mungkin adalah kultivator ganda yang fun. Kecemburuan dan kecemburuan muncul di mata banyak orang, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Penatua Cao, sebaiknya kamu lepaskan, kamu tidak punya kesempatan hari ini. Pada saat tertentu, Guan Song menghela nafas dan berbicara untuk membujuknya. Kamu ingin aku mengaku kalah mustahil. Tetua dari keluarga Cao mendengus dingin, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia mengorbankan spanduk hitam kecil, yang langsung meledak menjadi spanduk sihir hitam besar sepanjang 10 kaki, seperti langit tirai. Awan mengepul dilepaskan dari bendera hitam ini, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya meraung di awan, memperlihatkan gigi dan cakar mereka. Masing-masing roh jahat ini tingginya beberapa kaki, 4 pucat, dengan cakar tajam melambai, dan mata merah darah, bersinar dengan kekuatan yang menakutkan jiwa. Spanduk jiwa iblis. Guan Song dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi lainnya mengubah warna mereka. Spanduk jiwa iblis harta karun kuno yang kuat di jalan roh jahat, dapat menyerap puluhan ribu roh jahat, dan memperkuat spanduk jiwa dengan segala macam kebencian di antara mereka. Dikatakan bahwa spanduk ini awalnya merupakan tiruan dari senjata sihir psikis tertentu di zaman kuno, ketika kekuatan kebencian roh jahat mencapai tingkat tertentu, harta ini hampir bisa menyaingi senjata sihir psikis. Tiba-tiba, angin jahat yang ganas menyapu ratusan kaki, dan juga menyelimuti Hu Fei di dalamnya puluhan ribu roh jahat membuka gigi dan cakar mereka, dan melancarkan berbagai serangan ke Hu Fei, termasuk kebingungan mental. Tubuh Hu Fei bergemerincing dengan guntur dan guntur, langsung mengubah roh-roh jahat di sekitarnya menjadi kehampaan. Namun, keluarga Cao sangat ingin menyuntikkan darah ke panji jiwa iblis, yang sangat meningkatkan kekuatan awan jahat, dan hantu menjadi lebih ganas, dan darah di mata mereka menjadi lebih cerah. Hu Fei hanya merasa kedinginan, dan pikirannya dalam keadaan bingung. Tidak, Old Ghost Cao menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan Devil Soul Banner dengan biaya berapapun, membuat kekuatan spanduk itu sama dengan senjata sihir psikis. Guan Changtian berteriak pelan, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, mata, dan mananya melonjak, begitu situasinya tidak baik, itu akan segera meluncurkan serangan. Saat ini, Hu Fei berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi itu adalah fakta. Namun, tatapan yang lebih bersemangat muncul dari mata kecilnya, dia memukuli dadanya dengan kedua tangan, dan menyeringai. Oh, tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, rambut Monkey di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Segera, mata ketiga muncul di dahi Hu Fei, melepaskan cahaya kemasan. Aura terlarang dan menakutkan tiba-tiba terpancar keluar, dan ribuan roh jahat di panji jiwa iblis membeku. Biksu lainnya di lapangan, termasuk semua senior, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat tertentu, seberkas cahaya kemasan keluar dari mata ketiga Hu Fei, mengguncang seluruh kehampaan, dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan menjerit saat mereka lewat, berubah menjadi asap biru. Mata bermata tiga terbuka, dan dewa serta iblis diubah. Sinar cahaya kemasan itu sepertinya mampu merobek seluruh kehampaan, tidak menyisakan apapun untuk disembunyikan di dunia. Ufci. Tiba-tiba, panji sihir hitam besar sepanjang 10 kaki disapu oleh sinar emas, dan secara paksa menembus lubang dengan diameter 2 kaki. Hantu yang tak terhitung jumlahnya di panji jiwa iblis gemetar ketakutan. Tetua keluarga Cao membeku di tempat. Pembangkit tenaga tinggi lainnya di Sky City juga sangat terkejut, dengan mata kaget. Pada saat yang sama, di suatu tempat ribuan mil jauhnya dari Sky City. Seberkas cahaya perak dan biru menembus kehampaan, melintas di antara awan di langit, dan perlahan terbang turun ke langit. Apa asal-usul orang itu sebelumnya? Aku khawatir kekuatannya tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi di laut dalam. Masih ada sedikit kengerian di wajah Kaisar Iblis Yintian, dan dia takut untuk sementara waktu. Jika dia melawan orang itu sendiri, dia pasti tidak akan bisa bertahan 10 ronde. Orang itu sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. King Jiaolong Zafei mengungkapkan ekspresi ingatan, dan bergumam pada dirinya sendiri 100 tahun yang lalu, di benteng laut tertentu, sepertinya disebut surga surgawi. Hehe, Yang Mulia King Jiaolong, apakah Anda mengenal Yang? Tiba-tiba, di area laut di depan, seorang pria berjubah brokat safir berdiri melayang, menatap keduanya dengan setengah tersenyum. Ah, Yintian Yao Huang dan King Jiaolong berperang dingin bersama. Hehe, Yang Mulia King Jiaolong, apakah Anda tahu Yang? Di bidang penglihatan,
sosok mimpi buruk itu berdiri dengan tenang di udara di depan laut. Sepertinya Yang Fan sudah lama menunggu di sini. Qing Jiaolong, Zhafei dan Yintian Yao Huang membeku pada saat yang sama dan menggigil, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Dilihat dari basis kultivasi dan kekuatan supernatural lawan, mereka ditakdirkan untuk tidak mungkin melarikan diri. Mantan senior, saya mungkin salah mengakuinya. Qing Jiaolong Zhafei berkeringat dingin di dahinya, dan mengibaskan sosok buram dalam ingatannya. Sejak 100 tahun yang lalu, Sue yang lebih tua memenggal kepala putra Qing Jiaolong, membawa bencana ke Tianyuan. Pada saat itu, Yang Fan berada di tahap tengah Jindan, dan 3 biksu besar Jindan sedang bertarung melawan Yuan Ying tingkat tinggi. Pada saat itu, Yang Fan dapat berkultivasi di tahap tengah, tetapi dia tidak lebih lemah dari penggarap inti emas, dan dia merentangkan tangannya dengan sangat terampil. Qing Jiaolong Zhafei memberikan sedikit perhatian saat dia menonton pertempuran, tapi dia tidak menganggapnya serius. Sekarang, setelah 100 tahun, ketika Qing Jiaolong Zhafei melihat Yang Fan, dia menemukan sesuatu yang familiar, apakah itu penampilannya atau aura keahliannya. Namun, di bawah pertanyaan Yang Fan, dia merasa itu tidak mungkin, dan dia tidak berani menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Mengaku salah Yang Fan mencibir bagaimana mungkin Yang Mulia Qing Jiaolong mengakui kesalahannya yang memiliki ingatan baru tentang Anda. Saat itu, Yang Mulia memimpin pasukan klan monster untuk membunuh Tianyuan. Itu sangat agung sehingga bahkan Yang hampir jatuh ke dalam masalah. Ah! Seru Qing Jiaolong, matanya membelalak, dan wajahnya menunjukkan kengerian. Dia menatap Yang Fan, sosok yang tak terjangkau di depannya secara bertahap tumpang tindih dengan sosok kabur dalam ingatannya. Ternyata itu adalah orang yang sama. Laut yang bergejolak melonjak di hati Qing Jiaolong. Saat itu, pihak lain hanyalah inti emas kecil, yang sama sekali tidak terlihat olehku. Namun, hari ini, dengan sikap pihak lain, dia memutuskan hidup dan matinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Pikiran Qing Jiaolong dalam kekacauan, dengan kepanikan, penyesalan, keraguan, dan lebih banyak kegelisahan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pihak lain bisa mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam 100 tahun dan menjadi pembangkit tenaga listrik di atas ratusan juta makhluk di laut dalam. Seperti Qing Jiaolong Zhafei, Yintian Yao Huang berkeringat dingin, tetapi dia sedikit tenang dan menganalisis dengan cepat. Pada saat tertentu, tatapannya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Yang Fan. Nama belakangmu adalah Yang mungkinkah Yang Fan yang mendapatkan Lei Lingsu? Qing Jiaolong. Zhafei tiba-tiba menyadari ketika mendengar kata-kata. Tak heran jika pihak lain bisa memiliki ketinggian seperti itu, ternyata dia mendapat manik-manik roh warisan yang menciptakan yang terkuat di laut dalam. Itu benar, ini Yang. Senyum di wajah Yang Fan menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian. Qing Jiaolong dan Yintian Yao Huang bertengkar hebat. Senior, kami tidak mengetahui identitasmu sebelumnya, dapatkah kamu memberi kami kesempatan untuk mereformasi diri kami sendiri? Qing Jiaolong melepaskan arogansi klan Jiaolong, dan berkata dengan rendah hati. Yang senior, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, dan kami tidak memengaruhi minat Anda. Kata Yintian Yao Huang dengan nada menyanjung. Menilai dari kecepatan lawan, peluangnya untuk kabur hari ini tidak akan melebihi 20%. Pada saat memilih antara hidup dan mati, sebagai penggarap setan transformasi hebat, dia juga meletakkan sosoknya dan menghormatinya. Saat ini, ribuan monster juga mengintai di area laut terdekat. Namun, mereka semua bersembunyi di wilayah laut, dan mereka bahkan tidak berani bergerak, apalagi membantu. Di wilayah Qing Jiaolong, dikatakan bahwa ada jutaan pembudidaya setan. Selama Qing Jiaolong memberi perintah, setidaknya ratusan ribu kultivator iblis dapat dipanggil. Tetapi pada saat ini, ketika menghadapi pembangkit tenaga puncak yang sebenarnya, semuanya tidak berguna. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya iblis yang datang, mereka tidak dapat mengubah hidup dan mati pribadinya, dan dia semakin memahami ini. Yang awalnya ingin datang ke sini untuk mengambil kepala kalian berdua, tetapi karena sikap hormat dan tulusmu, aku akan memberimu kesempatan. Suara Yang Fan datar, dan matanya menyapu keduanya. Terima kasih, Senior Long En. Qing Jiaolong dan Yintian Yao Huang buru-buru menundukkan kepala, dengan ekspresi menjilat di wajah mereka. Kalian berdua, terima tamparan saya dengan patuh, dan Anda tidak diizinkan untuk melawan dan melarikan diri, jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa belas kasihan. Apakah Anda dapat bertahan tergantung pada kemampuan Anda sendiri, kata Yang Fan dengan ringan. Warna Qing Jiaolong dan Yintian Yao Huang berubah drastis, terutama yang sebelumnya. Sebaliknya, Kaisar Iblis Yintian menghela nafas lega. Oke, senior bisa bergerak. Yintian Yao Huang mengedarkan semua mananya,
dan ada perisai cahaya perak di depannya, dan cahaya menyilaukan berkedip tanpa henti. Yang Fan mengangguk dengan kagum, tidak tahu apakah dia menghargai kekuatan lawan atau bekerja sama secara aktif. Yang Fan bergoyang lagi, dan mendekati keduanya, matanya tertuju pada wajah Kaisar Iblis Yintian. Pada saat tertentu, dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kecemerlangan hijau bumi tiba-tiba bergerak, melepaskan aura yang menekan penonton. Tidak hanya Kaisar Iblis Yintian dan King Jiaolong yang merasa sulit bernapas, bahkan banyak monster di wilayah laut pun gemetar. Bentak, sepotong cahaya hijau tanah memuntahkan dari telapak tangan Yang Fan, dan menghantam Kaisar Iblis Yintian dengan ganas, dengan dia sebagai pusatnya, gelombang besar setinggi lebih dari 10 kaki naik dalam radius 100 kaki, dan badai laut bergemuruh. Klik, tidak diragukan lagi, perisai cahaya perak Kaisar Iblis Yintian meledak terbuka, dan kekuatan yang kuat mengirimnya terbang lebih dari 10 kaki, memuntahkan darah di udara. Hidup dan mati Yintian Yao Huang tidak diketahui, jatuh ke air, dan tidak ada gerakan. Melihat pemandangan seperti itu, King Jiaolong menghirup udara dingin, tubuhnya seperti terjebak di gudang es. Sejak membunuh Kaisar Selatan 3 kali saat itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya kelelahan, baju besi berpola emas muncul di tubuhnya, dan sebuah gulungan emas muncul di tangannya, membentuk topeng silau emas. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan masih tanpa ragu, dia mengulurkan jari untuk menyentuh udara. Mencemooh, cahaya bumi dan hijau yang terhuyung-huyung menembus langit, dan langsung mengenai naga hijau Zafei. Kaca, penutup silau emas yang dibentuk oleh gulir pola naga segera hancur, dan hantaman kuat menghantam baju besi emasnya, dan retakan kecil segera muncul di atasnya. Bang! Seluruh tubuh King Jiaolong berubah menjadi naga itu sendiri, terbang puluhan kaki jauhnya, dan mendarat di area laut, memercikkan gelombang setinggi beberapa kaki, dan tidak ada gerakan. Dua klan monster yang kuat dipukuli ke laut oleh telapak tangan dan jari Yang Fan, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. Yang Fan menyipitkan matanya, menatap area laut di bawah, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih berpura-pura mati. Dia tidak berhenti, dan segera kembali ke Sky City. Wow, setelah sekian lama, dua pria pucat muncul dari laut, mereka adalah King Jiaolong dan Kaisar Iblis Yintian. Keduanya saling memandang dengan horor di mata mereka. Orang ini benar-benar menakutkan, kekuatannya tidak kalah dengan 7 Master Iblis besar dari klan Iblis. Kaisar Iblis Yintian berkata dengan kaget. Pada awalnya, dia masih merupakan karakter kecil di laut dalam, tetapi dia telah mencapai puncaknya sekarang. Wajah King Jiaolong menunjukkan sedikit penyesalan dan kepasrahan, dan lebih dari itu adalah ketakutan. Tapi kungfu orang ini bukan milik sistem guntur, dan bahkan mirip dengan kungfu sistem kayu, yang tidak sesuai dengan sistem guntur. Singkatnya, sama sekali tidak mungkin untuk menyempurnakan guntur lingsu. Yao Huang berkata dengan tenang. Maksudmu ekspresi King Jiaolong berubah. Kemajuan pesat orang ini dalam kultivasi sepenuhnya karena alasannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan mewarisi guntur lingsu. Kata Yintian Yao Huang dengan wajah serius. Jika ini masalahnya, maka seni bela diri dan kekuatan supernatural orang ini benar-benar sebanding dengan Grandmaster Laut dalam Qianqiu Wuhen. King Jiaolong tampak ngeri. Sejauh yang dia tahu, alasan mengapa 12 orang terkuat di laut dalam begitu kuat dan tak tertandingi umumnya karena 3 alasan. Yang pertama adalah karena mereka menguasai manik-manik roh warisan atau senjata sihir yang sangat kuat, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka. Tipe kedua adalah bakat garis keturunannya sendiri, seperti mencapai tingkat pertama binatang buas, tidak sulit untuk melompati tantangan, bahkan jika tidak ada warisan manik-manik roh, itu juga menakutkan. Jenis ketiga adalah bahwa keterampilan yang dikembangkan sendiri lebih unggul dari yang lain, yang dapat disebut melawan langit, seperti Qianqiu Wuhen dan Raja Iblis Tuotian, yang bahkan merupakan yang terbaik di antara yang terkuat di laut dalam. Menilai dari situasi saat ini, Yang Fan, seperti Qianqiu Wuhen dan lainnya, termasuk dalam kategori ketiga, dengan seni bela diri sesat dan kekuatan gaib, dan sebagian besar kekuatan mereka berasal dari diri mereka sendiri. Jenis pembangkit tenaga listrik ketiga ini seringkali merupakan faksi kekuatan yang sebenarnya. Ketika Yang Fan kembali ke Sky City, dia menemukan bahwa pertempuran di sini telah berakhir. Tetua dari keluarga Cao telah mengakui kekalahan, dan ekspresinya suram, sementara Hu Fei bersemangat, tidak ceria. Melihat Yang Fan kembali, Hu Fei berkata dengan penuh kemenangan, Bos Yang, saya telah merawat orang tua ini. Anggota senior. Keluarga Cao semuanya menjadi pucat saat mendengar ini, dan tetua keluarga Cao sangat murung. Setelah memahami, Yang Fan mengetahui bahwa pada saat terakhir,
Hu Fei menggunakan kekuatan gaib darahnya untuk menghancurkan teknik rahasia jahat lawan dalam satu gerakan, dan membuat sesepuh dari keluarga Cao dengan patuh menyerah. Bos Yang, kamu tidak akan membunuh kedua iblis kecil itu, kan? Hu Fei tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anggota keluarga Guan dari keluarga Cao di Sky City juga semuanya melihat ke samping. Mereka melihat Yang Fan mengejar King Jiaolong dan Yintian Yao Huang dengan mata kepala sendiri, tetapi mereka tidak tahu situasi spesifiknya. Anda harus tahu bahwa naga hijau adalah ras teratas di antara para naga, dan kekuatannya bahkan lebih baik daripada para pembudidaya monster di level yang sama. Kaisar Iblis Yintian adalah kultivator iblis transformasional yang terkenal di Laut Dalam. Dengan mereka berdua bekerja sama, bahkan jika pembangkit tenaga listrik biasa turun, mereka tidak akan yakin untuk membunuh mereka. Separuh hidup mereka diselamatkan, tetapi setidaknya mereka harus kembali dan memulihkan diri selama beberapa bulan. Kata Yang Fan datar. Semua orang ketakutan ketika mendengar kata-kata itu, dan menurut pendapat pihak lain, tidak sulit untuk membunuh Yintian Yao Huang dan dua lainnya, itu hanya hukuman kecil dan peringatan besar. Dalam benak Yang Fan, jika dia membunuh kedua orang ini, dia pasti akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Misalnya ayah dari King Jiaolong adalah Raja Jin Jiaolong, pemimpin dari 7 klan monster besar di Laut Dalam. Daripada membunuh mereka, akan lebih baik melukai dan menakut-nakuti mereka, menyelamatkan satu nyawa dan mengembalikannya. Ini lebih jera. Beraninya orang-orang malas datang ke sini untuk membuat masalah. Setengah jam kemudian, kota Tianxiong benar-benar diatur ulang, dan tidak banyak korban jiwa, sebagian besar pertempuran disebabkan oleh konfrontasi antara Nas Chen Sol tingkat tinggi dan kultivator iblis transformasi. Setelah itu, di aula pertemuan utama di tengah-tengah Sky City. Dua keluarga besar dan banyak kekuatan di Sky City berkumpul bersama. Keluarga Cao dan keluarga Guan menawarkan Yang Fan ke kursi kehormatan, dengan segala hormat. Banyak orang kuat tidak lebih dari berterima kasih kepada Yang Fan karena telah menyelamatkan krisis kota langit. Yang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya berbicara setelah waktu yang lama mampir ke kota langit di jalan, untuk membantu teman lama sedikit, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segera, dia menyatakan niatnya untuk meninggalkan. Keluarga Cao tampak lega, tetapi keluarga Guan sedikit cemas. Guan Changtian segera bangkit dan berkata, kamu memiliki kebaikan dan kebajikan yang besar untuk kota Tianzhu, dan kekuatanmu cukup untuk melihat ke bawah ke Laut Dalam. Mengapa bukankah Anda menjadi penguasa kota langit saya? Di aula utama kota Tianzhu, 10 atau 20 senior Nas Chen Sol semuanya memandang dengan kagum pada pria anggun di posisi paling atas. Saat ini, suasana di lapangan semakin kental hingga ekstrim. Tetua dari keluarga Guan sebenarnya menyarankan agar Yang Fan menjadi penguasa kota langit. Begitu kata-kata ini keluar, semua Nas Chen Souls berpangkat tinggi menjadi pucat. Perbedaannya adalah bahwa kubu keluarga Guan dan beberapa kekuatan netral memiliki harapan di mata mereka. Dan para tetua dari Nas Chen Soul dari keluarga Cao, wajah mereka berubah menjadi sua, mereka sangat jelek, dan mata para tetua dari keluarga Cao penuh dengan kekhawatiran. Mengenai lamaran keluarga Guan, beberapa tetua Yuanying dari keluarga Cao saling memandang, menunjukkan ketidakberdayaan di mata satu sama lain, dan tidak berani menolak. Tuan Kota, Yang Fan sedikit terkejut, ragu-ragu muncul di matanya, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap. Tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kastil yang mengapung di laut sepanjang tahun ini berskala besar, dengan radius ratusan mil, menampung puluhan ribu biksu. Bagi sebagian besar biksu, ini adalah benteng laut setinggi 4 kota besar dalam legenda Laut Dalam Tianqin. Mungkin, ketika Yang Fan melarikan diri ke Laut Dalam Tianqin, sulit untuk memprediksi bahwa suatu hari dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa kastil laut legendaris ini. Yang Dao You, di Millennium Sky City, tidak ada seorang pun dengan prestise yang ditunjuk sebagai penguasa kota, yang juga menyebabkan kekuatan kota berada di ujung 4 kota besar, dan bahkan dapat disingkirkan dari 4 kota besar sekarang. Pemimpin dari 4 kota besar, Moyun Kota merencanakan melawan kota kita, dan ada bahaya di mana-mana. Jika Yang Dao You bisa menjadi penguasa kota ini, dia akan dapat menghalangi dunia, dan hari ketika Sky City akan bangkit tidak akan terlalu jauh. Guan Song bangkit dan berkata dengan berapi-api dan logis. Di kamp keluarga Guan, mereka semua mendukung masalah ini dan menggemakannya. Dengan hubungan antara Yang Fan dan Guan Song, begitu dia menjadi penguasa kota, dia tidak hanya dapat mengubah nasib kota langit, tetapi juga mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Guan. Guan Daoyou menyukai Tuan Yang, tapi aku tidak bisa mengambil posisi penguasa kota. Yang Fan berdiri, tersenyum, dan menolak kesempatan yang penuh dengan godaan yang tak terbatas ini. Wow, penolakannya menyebabkan kegemparan di antara Nas Chen Souls berpangkat tinggi di lapangan,
terlihat tidak bisa dipercaya. Tahta penguasa kota, salah satu dari 4 kota besar di Laut Dalam, tidak dapat membuat orang ini tergoda. Yang Fan tidak banyak menjelaskan alasannya, dan menolak dengan tegas. Melihat hal ini, para biksu dari kam keluarga Guan tentu saja tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Tetua keluarga Cao menghela nafas lega, memandang pria misterius di kursi pertama, dan merasa bahwa pihak lain tidak dapat diduga. Para tetua keluarga Guan juga menatap Yang Fan dengan rumit, dan menghela nafas dalam hati mereka mungkin di tingkat pihak lain, mereka benar-benar tidak peduli dengan tahta penguasa kota ini. Yang Dao You, jika kamu tidak ingin menjadi penguasa kota ini, Guan tidak akan memaksamu. Guan Song tersenyum dan bertanya terus terang Yang Dao You telah berada di kota ini selama beberapa hari, dan Guan sedang dalam terburu-buru, tapi dia tidak punya waktu untuk menyusulmu. Apakah kamu ingin tinggal lebih lama? Yang Fan meliriknya, mengangguk dan berkata, oke. Dia mengerti sebagian dari niat Guan Song, jika dia bisa menjaga kota selama beberapa hari, itu akan meningkatkan pamor keluarga Guan di kota. Aku tidak tahu kemana Dao You yang berencana pergi ke Laut Dalam. Guan Changtian bertanya sambil tersenyum. Pulau Tianru. Yang Fan tidak menyembunyikan apapun. Pergi ke Pulau Tianru, karena itu adalah tempat berkumpulnya bengkel manusia terbesar di wilayah laut terdekat, dan Anda mungkin dapat menemukan keberadaan air jiwa Tianyi. Keduanya juga psikologinya mengingat kampung halamannya. Pulau Tianru sepertinya kita sudah lewat. Salah satu Nas Chen Sol berpangkat tinggi bergumam dengan suara rendah. Apa yang dia katakan tidak salah, dalam perjalanan ke Pulau Tianru, Yang Fan kebetulan bertemu dengan kota langit, dan yang terakhir sudah lewat di sana. Hahaha apa bedanya? Guan Changtian tersenyum di seluruh wajahnya, katakan pada kota langit untuk mengubah arah, tujuannya adalah Pulau Tianru. Begitu. Kata-kata ini keluar, beberapa tetua Yuanying dari keluarga Cao, dia mengerutkan kening. Untuk orang tertentu, seluruh kastil di laut harus mengubah rutenya, atau bahkan kembali, bukan sedikit tetua. Keluarga Cao menggerakkan bibirnya, tapi dia tidak keberatan sama sekali. Dia juga bisa memahami pemikiran keluarga Guan, jika dia bisa menjalin hubungan baik dengan orang di depannya yang mungkin sekuat yang terkuat di Laut Dalam, itu akan sangat bermanfaat bagi Sky City dan keluarga Guang. Agak buruk, Yang Fan bertanya dengan ragu. Sangat memalukan untuk mengubah rute seluruh kastil laut untuk keinginan pribadi. Namun segera, mengikuti perintah Guan Changtian, kota langit, tempat puluhan ribu biksu ditempatkan, benar-benar mulai berubah arah, menuju Pulau Tianru. Apa yang terjadi mengapa Anda tiba-tiba mengubah rute? Banyak biksu di kastil bingung, dan ada sedikit kekacauan, tetapi segera para biksu penegak hukum pergi untuk menjaga ketertiban. Yang Fan menunjukkan ekspresi aneh, tapi akhirnya tetap diam. Mungkin, dia juga mengerti lebih dalam. Di Laut Dalam Tianqin, ratusan juta makhluk hidup tampak sangat besar dan tidak terjangkau. Namun, mereka yang benar-benar mengendalikan nasib Laut Dalam hanyalah pembangkit tenaga puncak itu. Sama seperti kota langit saat ini, kastil tempat puluhan ribu biksu ditempatkan, hanya karena keinginan Yang Fan, keinginan puluhan ribu orang dapat diubah. Bahkan Yang Fan tidak memiliki ide ini, dan orang kuat lainnya mengambil inisiatif untuk mewujudkannya untuknya. Pertemuan tingkat tinggi Sky City, karena Yang Fan, tamu misterius, berjalan sangat lancar, tidak ada argumen atau keberatan selama pertemuan. Pada hari itu, keluarga Guan mengatur kamar tamu dengan standar tertinggi untuk ketiga Yang Fan, yang mewah namun elegan. Kakak Yang, apakah kita akan tinggal di sini sebentar? Yun Yuxi memegang tangan Yang Fan, dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Yuxi, ada apa denganmu? Yang Fan memegang wajahnya di tangannya dan diam-diam menatap kecantikan alaminya yang sempurna. Sejak datang ke Laut Dalam, Yuxi telah merasakan panggilan dari lubuk jiwanya, tapi itu tidak jelas. Wajah cantik Yun Yuxi, yang sejelas teratai, membawa beberapa jejak emosi yang bahkan dia tidak bisa tidak menjelaskan. Memanggil Yang Fan menatap, sangat baik dan akrab, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Kehijauan di mata cerah Yun Yuxi beriak lembut, menatap Yang Fan dari jarak dekat, dan bertanya dengan santai saudara Yang, jika suatu hari, Yuxi menghilang, akankah kamu apa yang akan saya lakukan? Saya mencari di seluruh dunia, dan saya ingin menemukan Anda. Yang Fan tersenyum dan berkata tanpa berpikir. Segera, dia membungkuk dan mencium bibir merahnya dengan ringan, Yun Yuxi menolak secara tidak sadar, tetapi gagal, dan untuk sementara tersesat di dalamnya. Ketika keduanya berpelukan dan berciuman, dua nafas kehidupan yang unik menyatu, dan lambat laun menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain, melahirkan perasaan misterius. Namun, Yang Fan sama sekali tidak menembus garis pertahanan terakhir. Yun Yuxi memiliki sifat pendiam dan pemalu, selama dia menolak sedikit, Yang Fan tidak akan memaksanya. Sebagai peri yang sempurna dalam pikirannya,
Yang Fan tidak tahan menodai kertas putih paling murni ini. Untuk beberapa waktu setelah itu, Yang Fan, Yun Yuxi, dan Hu Fei untuk sementara tinggal di Sky City. Para tetua keluarga Guan dan Guan Song sering datang untuk mengobrol, berbicara, dan bertukar pengalaman kultivasi. Kadang-kadang, Yang Fan bertanya kepada para tetua keluarga Guan tentang alam misterius periode transformasi roh. Saya tahu sedikit tentang tahap menjadi dewa. Dikatakan bahwa tahap ini adalah transformasi dan sublimasi jiwa yang sangat besar. Sangat sulit untuk dipromosikan dengan sukses. Guan Changtian tahu sedikit, dan sebagian besar itu adalah tebakan. Yang Fan sedikit kecewa, dia ingin memahami misteri alam transformasi dewa dalam deduksi alam Xian Hong berikutnya. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Penatua Agung, apakah ada orang kuat pada tahap transformasi di laut dalam Tianqin? Yang Fan menyebutkan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat menimbulkan ancaman baginya adalah penguasa panggung Huasen. Dalam sejarah laut dalam Tianqin, seringkali seseorang yang mengubah dirinya menjadi dewa muncul, meskipun itu hanya legenda. Tapi di laut dalam saat ini, dikabarkan bahwa ada ahli yang begitu tertutup. Guan ekspresi Changtian berangsur-angsur menjadi serius. Orang tua itu tahu bahwa ada tempat di mana kemungkinan besar ada orang yang kuat pada tahap transformasi. Di mana mata Yang Fan berkilat. Pulau Abadi. Guan Changtian dengan sungguh-sungguh mengucapkan 3 kata. Pulau Abadi, yang dikenal sebagai posisi abadi biksu manusia di laut dalam, telah ada sejak lama, bahkan ratusan juta pembudidaya iblis tidak dapat memecahkannya. Ini mewakili mitos. Pulau Abadi Yang Fan bergumam, kapan saya akan pergi dan melihatnya? Namun, perhentian berikutnya adalah Pulau Tianru. Menemukan air jiwa Tianyi selalu menjadi salah satu tujuan Yang Fan yang tidak pernah dia menyerah. Sky City melaju di lautan luas selama 2 bulan, dan akhirnya sebuah pangkalan pulau manusia yang besar muncul di depannya. Dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang dikuasai dan diperbudak oleh klan monster, penampakan pulau ini seperti fajar dalam kegelapan. Yang Fan menatap pulau itu dalam ingatannya dengan ekspresi rumit. Ini adalah Pulau Tianru, pulau tetap langka milik manusia di laut pedalaman. Ketika kota langit dengan radius ratusan mil mendekati Pulau Tianru, ombak yang mengepul menghantam pulau besar itu. Gerakan sebesar itu menyebabkan benteng laut dan kapal perang di dekat laut sedikit berguncang. Kejadian ini bahkan menarik perhatian para biksu penegak hukum di Pulau Tianru. Betapa kastil yang besar di laut kota ini mungkin salah satu dari 4 kota besar di laut dalam. Aneh, aku ingat kota langit lewat sini beberapa bulan yang lalu, kenapa datang kembali lagi? Di dekat Pulau Tianru, menimbulkan sensasi. Benteng di tingkat 4 kota besar di laut dalam turun, menyebabkan biksu yang tak terhitung jumlahnya berhenti dan menonton. Segera, Pulau Tianru juga mengirim beberapa tetua Yuanying untuk menerima pertanyaan. Dalam hal ini, Sky City mengirim Guan Changtian dan Guan Song untuk menanganinya. Kastilmu sepertinya pernah ke Pulau Tianru. 2 bulan lalu, aku tidak tahu apa tujuan datang ke pulau ini kali ini. Ternyata itu Tuan Istana Langit Ungu. Guan Changtian sangat sopan, dan kemudian berkata sambil tersenyum kali ini kota langit datang ke Guidou untuk mengirim 3 tamu terhormat ke Pulau Tianru secara langsung. Jaga 1 atau 2, 3 tamu terhormat cendekiawan Konfusianisme tua berpakaian biru itu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan dia tertegun di dalam hatinya orang seperti apa yang sebenarnya membuat kota Tianxiong secara pribadi menjemputnya, mungkinkah itu orang yang paling kuat di laut dalam. 650.